Ya, itulah lambang. Iya, maksud Iya. saya itu, iya, maksud saya kan bisa digantikan dengan yang tidak menyangkut dengan nama Allah di situ, Bang. Oh, itu maksudnya. Eh, Yang begini. Iya, maksudku kan kayak gitu, Bang. Ini kan namanya kan udah Penghinaan. suatu penghinaan bagi umat Muslim karena kenapa? Kenapa Allah ini diganti dengan makhluk yang bertanduk tujuh, Oh, dengan mata begini, tujuh. saudaraku. Sebelum Nah, ada Islam di tanah Arab sana kan sudah ada Kristen atau Nasrani, sudah ada. Kitabnya kitab bahasa Arab. Jadi di sana itu sebelum Islam ada, Rasul Paulus sudah ke sana. Paulus lah sudah ke sana membawa ajaran Kristen, ajaran dia kan, Alkitab itu. Di sana dicetak Alkitab, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Jadi yang dikenal eh, orang Arab bisa ada bukan Islam loh. Di situ waktu itu belum ada Islam. Waktu Paulus ke sana belum ada Islam. Di sana itu yang dikenal Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya adalah namanya Allah. Itu orang-orang pagan itu punya nama itu, orang-orang Arab yang belum beragama Islam, belum ada agama Islam. Jadi dari gini abangku. situlah Alkitab kami itu dibawa ke Indonesia. Di Indonesia ini kan eh, bahasa Allah itu sudah dibahasa Indonesia kan, bahasa Arab di Indonesia kan, jadi Allah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau di Tanah Batak sana di Manulang, kamu nggak Di pernah, kamu Batak, orang HKBP ya, kalau HKBP kan di di sana kan Batak, nggak ada apa ya. kalau di Tanah Batak, Debata bang namanya. Iya, makanya itu nama dewa, dewa orang Batak. Ini pun Allah Iya, ini adalah maksudku nama dewa gini. orang-orang Iya, itu bukan nama Islam, ini kan baru datang mengambil juga nama dewa orang Arab itu dibuat jadi nama Tuhan pencipta langit dan segala isinya. Jadi yang duluan ngambil itu adalah Kristen, Alkitab nah, itu gini, bukan Islam. nah, gini, gini abangku. Kristen Arab ada di 800 Masehi, sedangkan Islam di 600 Masehi, sebelum Nabi Muhammad wafat. Yang mana duluan bang, Kristen Arab atau Nabi Muhammad? Dari mana kamu tahu itu? Coba dulu baca dulu sejarahnya. Buka sejarahnya bang. Buka sejarahnya, Kristen Arab ada 800 Masehi, sedangkan Nabi Muhammad 600 Masehi. Yang mana yang benar? Coba. Kalau Yang saya saya sejarah tahu, saya paham bang. saya punya Al-Quran loh, dia apa? Ini saya ambil dulu Al-Quran saya ya. Di situ kan ada sejarahnya Muhammad. Di situ diceritakan bahwa ada namanya Waraqah bin Nawfal beragama Kristen atau Nasrani. Dia menerjemahkan Iya, Alkitab. Nah, itu sebelum belum ada Islam saat itu. Kamu bilang sudah duluan Islam daripada Alkitab. Gimana sih? Dari mana kamu tahu itu? gini bang, Iya. abang cari referensi Iya. Kristen Arab baru ada di 800 Masehi. Dengar dulu omongan saya, Bangku. Kristen Arab baru ada di 800 Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad 600 Masehi. Yang mana lebih dulu antara 800 dan 600? Saya tanya dulu. Dari mana kamu tahu itu? Abang, cari bang sejarahnya, baca Iya. sejarahnya. Saya baca sejarahnya ada di pembukaan Al-Quran yang dari Arab itu. Ditulis begini ceritanya. Di sana kan kenal, tahu nggak pernah cerita Waraqah bin Nawfal? Siapa tuh Waraqah bin Nawfal? Nah, Waraqah bin ya, Nawfal pernah nggak dengar ceritanya? Waraqah bin Nawfal enggak, sejarahnya? enggak pernah aku dengar. Nggak pernah. Ya. Wah, pantas lah. Maaf lah, Anggi ya. Kita harus banyak belajar. Waraqah bin Iya. Nawfal itu adalah pamannya istri Nabi Muhammad. Hmm. Itu beragama Kristen menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Nah, Jadi coba tampilkan datanya abangku yang mana itu. ya udahlah, saya Biar yang saya lebih tahu. Al-Quran saya nggak tahu cari di mana nih. Nah, Bacalah di sejarahnya. Waraqah bin Nawfal, tanya dulu orang-orang Islam yang sudah pakar itu. Jangan saya tanya dulu. Waraqah bin Nawfal siapa? Gitu. Waraqah bin gini, Nawfal siapa? Itu ya agamanya apa? Gitu. kita kan gini bang, kita kan merujuk kepada kata Allah ini tadi kan. Kita Iya, kalau makanya. Oh, mat- Alkitab itu, Alkitabnya itu, orang bin Nawfal itu sudah menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Itu. sekarang bang, kalau Kristen Arab mengatakan Allah ini apa bang? Ilah atau apa? Gimana? Saya nggak tahu, nggak pernah ke Arab lagi saya tahu Abang sejarahnya. enggak, Jadi abang tuh Islam itu mengambil, Islam itu
belakangan mengambil kata Allah dari bahasa atau nabinya, nama Tuhannya pagan-pagan Arab gitu, Quraisy itu. Jadi harus tahu bersejarah dulu lah. Kita jangan berdebat di sini. Tanya dulu lah ustadzmu itu supaya lebih jelas, ya. Bukan Saya maksudku nggak usah gini, tanya. abangku, bukan. Kalau abangku memang mengerti, coba dulu cari referensinya. Kristen Arab ada di abad keberapa, sedangkan Nabi Muhammad ada di abad keberapa. Cari dulu bang. Kita dari situ aja referensinya. Sedangkan Kristen Arab memanggil Allah ini dengan ilah, bukan Allah bang. Gimana sih? Itu tercatat di Alkitab saya. Dan tanya dulu lah ustadzmu lah. Tanya ustadzmu, saya nggak. Kamu kan nggak percaya kepada saya. Tanya ustadzmu. Orang itu agamanya apa? Kita Nah, sekarang gini aja bang, kita merujuk ke di Alkitab berbahasa Arab. Kita merujuk di situ. Di situ Allah atau ilah. Silakan abangku. Jelas di sana itu Alkitab bahasa Arab itu menggunakan kata Allah. Iya, gitu. Tidak Coba ada ilah di abang sana. tanya dulu. Orang Arab Abang tidak mengerti selidiki. ilah. Di sana orang Arab yang berasa. Gini bang, abang Ya, udah, gini aja. Jangan percaya kepada saya. Tanya kepada Ustadz Mullah. Ya, tanya kepada Ustadz saya nggak Mullah. percaya, bukan saya nggak gini bang. Saya cuma mengambil dari data sejarah. Kristen Arab ada di 800 Masehi, sedangkan Nabi Muhammad ada di Saya 600 tidak tahu Masehi. sejarah Coba mana abang Bang. cari. Saya kan tahu Wah. dari kitab kalian. Kitab kalian mengatakan ada Waraqah bin Naufal beragama Kristen, iya kan? Beragama Kristen telah menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Nah, gini jelas bang, pakai bahasa Arab lah. Sebentar, Islam belum ada saat itu. Islam belum ada. Sabar. Bang, Silakan, Le. Bang Mibaho, abang percaya bahwasannya Kristen pertama kali di bangsa Arab? Iyalah, itu yang pertama ada daripada Islam. Oke, Jelas di mana itu. datanya? Boleh aku minta datanya di mana? Tanya ustadzmu kalau nggak tahu kamu. Tanya ustadzmu. Kok kita diskusi tanya Ustadz? Ya saya nggak tahu mau data bagaimana, orang dari Al-Quran itu ada di pembukaannya itu. Tidak Kisah pernah Nabi Nabi Muhammad berbicara kepada orang Kristen. Kisah Nabi Muhammad itu baca. Di mana kisah Nabi Muhammad? Cari. Tidak pernah Nabi Muhammad berbicara kepada orang Kristen. Jadi Waraqah bin Naufal itu siapa? Orang Nasrani. Nasrani ya iyalah, Nasrani kan Kristen. Berarti kamu Apa dia orang Nasrani? menerjemahkan? Berarti Kenapa kamu dia orang Nasrani. Iya. Udah saya nggak Nasrani. Berarti Kenapa kau orang dia Nasrani. Sebentar, Kenapa kau dia- berarti sebentar, kau ini orang Nasrani berarti. Udah saya nggak Nasrani, udah terserah kamu. Berarti Tapi kapan orang- Kristen ada? Sebentar. Kalau kamu bukan orang Nasrani, berarti kau orang apa? Terserah kamu lah, kamu kan marah-marah siapa nih? Terserah kamu. Kau tadi ngaku orang Nasrani, kau nggak tahu Iya. kau orang Nasrani itu orang Ya kalau nggak, tersesat. kalau kamu nggak percaya kan menerima saya kata udah nggak kamu tolak. Saya kan nggak paksakan kamu harus mengaku saya Kristen atau Dengar. Nasrani. Di Ya. kitabmu Nasrani itu adalah sekte sesat. Berarti kau adalah sekte. Ya, oke cek sesat nggak masalah. Bukannya. Yang jelas, Berarti kau Nasrani. loh, jangan saya kamu salahkan. Saya bukan Nasrani, bukan Kristen lah. Lantas- Saya lebih itu saya. Lantas kenapa kau ngorek-ngorek kau sebagai orang Kristen kau bilang udah ada di bangsa Arab? Loh, Alkitabnya itu Alkitab baca di Muqaddas, dengar. Hebat, Alkitab Muqaddas ada pada abad ke-8. Nabi Muhammad baca di SAW. kisah. Saya tidak membantah Sebentar, kamu. bro. Saya Sebentar, tidak bro. membantah kamu. Kalau kau Baca berbicara dulu data- sejarahnya Muhammad. Dengar. Kalau kau berbicara data, Alkitab Muqaddas adanya pada abad ke-8 mau ke-9. Iya terserah Berarti kamu. siapa Tapi yang baca ada? dulu. Baca dulu sejarahnya Muhammad bagaimana. Berarti yang luar ada Islam apa Kristen? Duluan Kristen lah di Arab ada daripada Di mana Islam. tertulis? Di mana datanya? Baca sejarah Muhammad itu. Saya tidak tahu itu kitab Nabi- kalian saya baca. Kitabnya kalian saya baca itu. Sejarahnya Muhammad itu apa? Sudah tunjukkan Apa datanya kalian di saya mana baca? datanya tertulis. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pasar Ibu. Terus Baca kok- dulu kitab sejarah Terus Muhammad kok itu. ngapain Saya berbicara tahu. tanpa data? Kau Ya pikir nggak kami usah lah. Kristen? Nggak percaya Kau sih masih pikir- muda lah. Ingat, Kamu kau- tidak tahu sejarah Muhammad berarti. Ya, saya tidak mungkin menjelaskan ajaran-ajaran diam, kalian. diam. Ya. Kau pikir kami Kristen yang cuma modal iman dan percaya?
Iyalah kamu hebat ya. Di mana tertulis? Aku minta tertulis. Kita Saya tidak tahu. Kitab saya ini saya tunjukkan nggak bisa. Saya tunjukkan di sini nggak ada. Kita berbicara ilmiah. Kita berbicara ilmiah. Oke, di mana tertulis? Kapan Alkitab Muqaddas adanya? Bukan di Alkitab, bukan di Al-Quran. Jadi Di kisah Muhammad yang ada ditempelkan di Al-Quranmu itu. Ada nggak? Kamu punya Al-Quran nggak? Nabi Muhammad berbicara kepada Nasoro. Iya, dia Nasoro ya terserah. Tapi di saat itu kenapa jadi ketawa? Kau berbicara betul lah. Kita berbicara data. Kamu mengaku sebagai orang Nasrani. Dalam kitabmu, orang Nasrani, dalam kisah para rasul dikatakan, Nasrani itu adalah sebagai sekte sesat. Berarti kau ngaku Nasrani tadi nggak tadi Ya, pertama kali? terserah kamu lah ya. Yang jelas Nasrani itu si Waraka bin Nawfal itu beragama Nasrani. Jangan Kristen bilang. Waraka bin Nawfal itu Iya, menerjemahkan. dia Nasrani. Dia Dia Nasrani, pengikut dia tapi pengikut dia Nabi Isa alaihissalam, bukan pengikut Kristen. Kristen adanya abad di 4, ketika di Indonesia menggunakan kata Allah itu abad di 16. Yang dipermasalahkan kan masalah Allah, bukan masalah Kristen bukannya. Kristen pertama kali menggunakan kata Allah itu di abad di Indonesia. Oh iyalah, di Indonesia. Di Arab sana sudah ada Alkitab bahasa Arab. Mana datanya? Mana Sebelum datanya? ada Islam. Sebentar. Mana datanya kalau memang ada pertama kali, tahun berapa pertama kali Kristen Arab menggunakan Allah di Bible-nya, di kitab sucinya? Baca sejarah Muhammad. Di dalam Al-Quran itu ada pembukaannya itu, preambel itu, apa namanya pembukaannya Al-Quran itu. Di situ ada kisah Muhammad, saya baca. Kisah Muhammad itu baca, bukan di Al-Qurannya. Definisinya itu. Saya sudah jelas saya tahu kok di Al-Quranmu kok saya dipaksain mana bisa Bro, saya tunjukkan. kok bisa Kamu diskusi nggak nggak, punya. bro? Iya. Kalau kamu bisa nggak diskusi punya, nggak? Bisa diskusi nggak pakai data? nggak bisa. Ya udah pantas lah. Udah, Udah saya buang keluar aja lah. ini Kristen ini. Nah, si Pasar Ibu ini bandel nggak punya sejarah Muhammad, jadi mau dipaksain saya. Oleh karena Bukan abang dah begini bang dah. Aduh. Kualitas Kristen, cuman modal percaya, nggak mau belajar. Apa kata bapak pendetanya begini-begini, percaya aja. Ya nggak bakal ngerti. Ditanya kapan Kristen menggunakan kata Allah di kitabnya. Di Arab ditanya kapan kitab orang Arab itu ada, nggak tahu. Al-Muqaddas Bible 800 Muqaddas. Masehi. Di Alkitab Muqaddas itu adanya pada tahun abad ke-860 Masehi kalau nggak salah. Berarti Iya. mau ke abad 9. Iya, Al-Muqaddas itu 800 Masehi, sedangkan Nabi Muhammad 600 Masehi. Makanya aku tanya, mana yang lebih dulu, Nabi Muhammad atau Al-Muqaddas ini? Enggak, dia tadi mau mengkaitkan ke Nasrani. Sementara Nasrani itu adalah bagian sekte yang sesat bagi iman Kristen. Nazar. Makanya aku heran mereka ini nggak mau mengambil referensi dari hal yang nggak pernah jelas. Coba berpikir sedikit aja. Aku udah pengen membawa dia itu secara damai, baik-baik. Itulah, aku tadi lagi di Zoom ini. Ya. Dengar gak suaranya? Zoom apa, Sal? Soal tabaruk itu. Bukan. Bukan. Suara zoomnya enggak kedengeran. Oke, aku izin ya. Kalau ada nanti chat aja ya. Oh iya, makasih ya, Sal. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Tapi dia di Komalku anteng aja loh itu. Kak Mami. Di Komalku nggak ngegas-ngegas dia. Ini ngegas. Ya dia. mungkin karena abang itu baru 1,5 tahun nih. Murid Yesus, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan bang. Kita bahas apa nih Bang Manulang? Silakan langsung. Terserah aja loh. Apa aja mau dibahas ini.
Atur aja. Gini ya abangku, abangku murid Yesus. Aku mau bertanya sedikit tentang 1 Yohanes 5 ini gimana bangku? Ayat berapa? 1 Yohanes 5 nomor 7. Oh, itu ayat sisipan, ayat pelengkap. Ayat lengkap ini apakah ini firman Tuhan ya bangku? Bukan, itu hanya keterangan penjelas. Ini kan sangat sakral di kekristenan di Tritunggal bangku. Ini mirip seperti tambahan kalimat untuk menjelaskan seperti surat Muhammad ayat 1 itu kan ayat 4 ya. Ada tambahan kata dalam kurung kan? Ini sama seperti itu fungsinya. Tunggu bang. Tunggu bang. Surat Muhammad. Surat Muhammad ayat Agak 4. asing ku dengar kalau nama surat Muhammad ini. Apa maksudnya? Surat Muhammad tuh ayat surat 4. Tapi dalam tanda tanya, Bang. Al-Quran Apa? yang iya sebentar. Surat Muhammad dalam Al-Quran. Gimana sih bang? Surat Muhammad dalam Al-Quran gimana sih? Surat Hadis. ke-47. Surat Hadis. Al-Quran ke-47. Surat dalam Al-Quran nih, surat yang ke-47. Tunggu bang, surat Al-Quran. Gimana sih maksud abang ini surat Al-Quran, surat Muhammad yang mana sih yang benar? Al-Quran surat Muhammad itu Al-Quran ada. kan totalnya ada 144 surat kan, betul? Surat apa bang? Surat apa sekarang? Surat Nih, tentang takbir. nih. Hah? Bentar. Surat Muhammad. Nih bang nih. Nih. Baca ayatnya Surat. bang. Oke. Ayatnya dibaca bang, bukan terjemahannya. Ya. Anda baca sendiri saja ya. Loh, kok saya membaca abang bawa data? Saya ngeja-ngeja bacanya. Yo, kalau anda ngeja-ngeja, apa dikatakan di situ artinya bang? Abang tahu gak bang, suku kata bahasa Arab ini ada berapa? Saya nggak belajar itu. Yo, sama juga, saya pun baru belajar bang. Sangat sulit bang mengatakan Al-Quran ini bang. Karena apa? Nah, sorobnya harus ada, fikihnya segala macam Ya, harus gini. lengkap. Saya cuma mau menyampaikan seperti ini. Di sini kan ada tambahan yang dalam kurung ini kan? Itu dalam Nih, kurung. ada yang di kurung nih. Dalam kurung. Nah, Apa itu tambahan dalam bang? kurung ini, dalam kurung ini adalah hanya penjelas saja kan, betul? Hanya penjelasan gimana? Iya, karena kata di medan perang Hanya ini penjelasan bukan sisipan tidak bang. ada. Iya, ini penjelasan kan? Bedakan Karena bang sisipan kata di medan dengan perang. penjelasan bang. Hah? Sisipan ini ya? Apa? Jadi ini sisipan atau Bedakan penjelasan? sisipan dengan penjelasan. Yang Bible kau itu yang sisipan. Bedakan Itu sisipan penjelas- dan sisipan dengan penjelasan. Iya, Itu ini penjelasan, termasuk Bang. sisipan Bedakan atau penjelasan, Bang? Penjelasan dengan sisipan. Ya, ini termasuk yang Ini mana, Bang? penjelasan bang, penjelasan Penjelasan, ya. bukan sisipan. Nah, Bukan kata sisipan, penjelasan begini, Bang. ini Begini, tunggu tidak ada sebentar. kan dalam ayat ini kan nggak ada kan? Loh. Nah, sama fungsinya. Fungsinya sama. Loh, Peranannya ini Bang, sama. bukan ditambah apa? Bukan ini Fungsinya sama peranannya. Nah, sekarang aku tanya sebentar, 1 Bang. Yohanes 5 ayat Sebentar aku tanya. 7. Nah, Di ini juga 1 sama. Dia ada kurungnya nggak? Ada tanda kurungnya nggak? Yohanes 5 nomor 7. Tunggu, Bang. Iya, Tunggu, ada tanda tunggu. kurungnya nggak di sini? Ada tanda kurung. Ada tanda kurungnya nggak? Ya. Ada kan? Iya, nomor Nah, 7-nya berarti sama, ada dia hanya kurung itu, penjelas Bang. karena ada tanda kurungnya. Itu. Apa sih kan Bible gue itu kan udah bahasa Inggris Siap. ya. Buat apa itu di tanda kurung buat apa? Kalau Ya, hanya sebagai penjelas saja, Mbak. bahasa Arab beda Bang, loh. sebentar. Fungsinya hanya sebagai penjelas saja. Karena dia Sebentar. tidak ada di ayat Sebentar. aslinya, hanya sebagai Sebentar, tambahan Bro penjelas. Sebentar, murid Yesus, aku jelaskan samamu. Apakah
ayat penjelas ini jadi sakral di gereja. Karena tanpa ini tak ada orang yang dari Kristen bisa masuk ke dari Islam masuk ke Kristen. Coba. Ayat ini Paham? tidak terlalu sakral karena meskipun dihilangkan nggak ngaruh bang, karena dia kan pakai tanda kurung. Nah, sekarang kutanya dulu, kau kalau dibaptis dengan nama siapa? Nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu adanya di Matius 28. Loh, di Yohanes ini apa dikatakannya situ? Sama ada kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi bukan ayat ini Di dasarnya. situ dikatakan apa? Coba bacakan dulu selengkapnya. Yohanes 5 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba bacakan selengkapnya. Nih, Silakan. 7 dan 1 8 itu Yohanes baca. 5 nomor 7 kan? Ya, bacalah Sebab dari ada awal. 3. Ini bukan baptisan, ini tentang kesaksian, beda bang. Bacalah dulu, Bang. Baca dulu Ya, biar Abang sebab paham. ada 3 yang memberi kesaksian Nah, di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. nah, Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Terus nah. yang jadi masalah, Jadi kalau Abang dibaptis pakai apa, Bang? saya berdasarkan Matius, bukan kitab ini. Bukan, Bang. Matius Abang kalau 28. saya tanya, Bang, Abang kalau dibaptis dengan apa, Bang? Coba. Dengan air. Baptislah dia dengan nama. Nih, dasar ayatnya di Matius, saya bukan ayat tadi. Bang. Tunggu, Bang. Tunggu dulu. Saya dasarnya pakai ayat Baptislah. ini. Iya, baptislah dia dengan nama. Nih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Ini di sekarang- Matius, bukan di ayat tadi, Bang. Iya, maksudku gini, Bang. Baptislah dia dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu kan? Iya, Nah. betul. Coba, Bang. Baptislah dia dengan nama roh, air, dan darah. Bisa nggak kira-kira? Roh, air, dan darah. Nggak ada, Iya. Bang, yang membaptis dengan cara itu. Yohanes 7 nomor 8. Coba Yohanes 1:5 Yohanes 5 nomor 8-nya coba baca. Yohanes 5 nomor 8-nya. 8. Mana nggak ada? Iya. Kok nggak ada, Bang? 7 dan 8 kan? itu, Bang. 7. Mana? Baptis. Jawang sakit ini. Loh, kok yang sakit sih, Bang? Di 1 Yohanes 5 nomor 7 dan 8. Di situ apa dikatakan, Bang? 1 Yohanes 5 nomor 7 dan 8. Hmm. Kenapa? Ini bukan tentang baptisan, ini tentang kesaksian di surga. Iya, Beda. kesaksian ini yang ku pertanyakan. Sekarang yang Abang kalau Abang dibaptis menyebut ini tidak? Ya. Tidak, Menyebut itu tiga berdasarkan Matius pribadi tadi, ini. beda. Bukan berdasarkan ayat ini, Bang. Aku tidak mempermasalahkan, Bang. Yang aku tanya, Bang, di gereja memakai nama ini enggak kalau pembaptisan? Nama apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Iya, tapi bukan berdasarkan ayat Iya, ini. sebentar, Abangku. Bukan itunya maksudku. Sekarang Abang dengar dulu apa yang aku omongkan. Jika Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini nggak ada, berarti nggak ada di Matius. Bukan. Loh, ayat ini nggak ada, Bang. Matius Di itu ada Bang. duluan. Sebentar. Sebelum ayat ini, Matius ada duluan. Sebentar, Bang. Di kodeks tertua, Abang dengar dulu. Di kodeks tertua Sinaiticus atau di abad keempat atau dari 1, 2, 3, dan 4 nggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ada roh, air, dan darah. Jadi di abad 16 disisipkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, menyisipkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau nggak ada yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada pembaptisan di gereja. Sepakat? Tidak, karena surat Matius lebih dulu ada, Bang. Coba Abang cari. Kalau surat Matius lebih dulu ada, kenapa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini baru ada di abad 16? Coba. Cari ke referensinya. Coba tampilkan buktinya, baru ada abad 16. Dapat dari mana datanya? Anda cari kodeks tertua, kodeks Sinaiticus, Bang. Ada nggak di situ bahasa Yunaninya? Ada nggak Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Cari kan, Bang? Ya, Anda yang tampilkan lah, kan Anda yang mendalilkan. Oke, aku yang tampilkan ya.
Sebentar, aku carikan dulu HP-nya. Sebentar. Monitor. Host kok nggak ada suaranya nih, host? Lagi pada mute mereka. Hmm. Bang Carlos mau naik, Bang Carlos. Itu ada tamu, host. Bang David. Dia udah tahu itu ayat sisipan, tapi dia minta data lagi. Gimana sih? Karena dasar kami bukan ayat tadi, yang kalian pakai adalah Matius. Bukan masalah dasarnya ini, Bang. Kodeks tertuanya tidak ada di situ. Abang udah meyakinkan bahwasannya ini sisipan. Gimana sih, Bang? Iya, tapi kami tidak menggunakan ayat itu sebagai dasar sebagai baptisan, bukan itu yang kami pakai. Sekarang saya tanya, dasarnya dalam baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul tidak? Iya, berdasarkan Matius, bukan berdasarkan Yohanes tadi. Bukan masalah Matiusnya, Bang. Sekarang saya tanya, bahasa pembaptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul tidak? Betul. Nah, jikalau ayat ini tidak ada, disisipkan oleh orang, jikalau ayat ini kita kesampingkan, apakah ada di Matius? Ada, kan Matius lebih Bang, dulu. gimana bisa ada sedangkan ini disisipkan, Bang? Gimana bisa ada? Coba. Anda Berpikir dulu, Bang, buktikan bahwa berpikir dulu. Matius itu belakangan munculnya. Bukan masalah dia belakangan atau tidak. Yang aku tanya, Bang, jikalau tidak ada konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini, ya kan, di Yohanes ini tidak ada, apakah ada di Matius? Ada, karena Matius lebih dulu. Nah, kalau memang Matius lebih dulu, kenapa konsep ini bisa disisipkan, Bang, di sini? Karena sebagai penjelas fungsinya, bukan sebagai Bukan, ini bukan penjelas, Bang. Kalau penjelasannya di situ roh, air, dan darah yang nomor 8-nya itu penjelasannya. Kan Bukan itu Bapa, dikurungin, Putra, dan Bang, Roh pakai Kudus. tanda kurung, Kenapa sama seperti di Punya Quran Matius tadi ada tanda mengatakan kurungnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus baptisannya? Sedangkan ayat ini tidak ada. Gimana sih, Bang? Kan tadi diberi tanda kurung, makanya seperti Quran tadi ada tanda Anda kurungnya kan, tadi meskipun sudah tidak ada mengakui. dalam ayat asli. Sebentar, Bang. Sebentar. Anda sudah mengakui tadi bahwasannya ayat ini sisipan. Tapi ini Anda mengelak lagi di sini. Gimana sih, Bang? Mengelak gimana? Ini hanya penjelas. Abang nggak mau Fungsinya mengakui sama. dia, host. Fungsinya Sama, seperti sama, yang Bang. Penjelasan dengan sisipan apakah sama? Saya tanya. sama seperti yang di dalam kurung dalam ayat sisipan. Al-Quran Kalau tadi. penjelasan. Kalau sisipan itu yang dimasukkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan, dia fungsinya hanya Di untuk kodeks tertuanya memperjelas. kenapa tidak ada, Bang? Sedangkan Abang mengatakan itu sisipan. Sekarang Abang bantah Karena lagi itu sisipan bukan ini. ayat Anda. asli intinya, hanya sebagai tambahan untuk memperjelas. Tambahan untuk memperjelas. Apakah ini firman Tuhan, saya tanya? Kami tidak pernah mengklaim bahwa kitab kami itu Kalau tidak didiktakan Anda tidak oleh mengklaim Tuhan. bahwasannya ini tidak bukan firman Tuhan, kenapa ada pembaptisan? Karena perintah Yesus. Loh, di mana Yesus memerintahkan itu, Bang? Di mana Yesus Matius membaptis 28. kedua? Tunggu dulu, Bang. Matius Di mana 28 Yesus ayat membaptis? 19 tadi yang tulisannya merah. Sebentar, Abangku. Di mana Yesus membaptis ke-12 muridnya, Bang, dengan nama Putra, dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Silakan, Abang. Perintah Yesus di Matius 28 ayat 19, perkataan Yesus langsung. Iya, di mana ke-12 murid Yesus dibaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Yesus Tidak yang membaptis dicatatkan. Hah? Tidak Ada tidak? dicatatkan. Ada Tidak tidak, Bang? dituliskan. Ada Tidak tidak? dituliskan. Tunggu. Kan sudah Ada dijawab, atau tidak tidak? dituliskan. Anda tinggal menjawab. Ada atau tidak? Ada, tapi tidak dituliskan. Kalau ada, kenapa tidak dituliskan, Bang? Karena itu adalah tradisi lisan. Oh, ada. Kalau ada, kenapa nggak tidak dituliskan, Bang? Karena Kenapa itu bukan nggak tradisi mengeluarkan, Bang? tertulis, tapi tradisi Saya minta lisan. referensinya, Bang.
Saya minta jawaban abang dengan jujur, di mana ke-12 murid Yesus yang dibaptis Yesus dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Semuanya pakai baptisan itu, Bang, cuman tidak ditertuliskan karena Loh, itu Anda tradisi jujur lisan. aja, Bang. Anda jujur sekarang, Anda jujur sama saya, di mana ke-12 murid Yesus dibaptis Yesus dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Silakan Anda jawab, ada atau tidak ada. Oke. Kalau Anda minta jawaban secara tertulis, tidak ada. Karena itu tradisi lisan, dari mulut ke mulut, Bang. Ceritanya dari mulut ke mulut, bukan secara tertulis. Kalau tidak ada yang tertulis, berarti ada asumsi. Berarti kalau tidak ada asumsi, begitu? Bukan, itu tradisi lisan dari mulut ke mulut. Loh, tradisi lisan gimana sih Bang? Saya tanya. Kalau tradisi lisan, Anda mengambil dari rekomendasi dari kitab suci. Betul atau tidak? Hah? Nih, 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Kok ada ke Tesalonika 2. Tesalonika ya Bang? Nih, Aku gak nih. bertanya tentang Tesalonika atau apa segala macam. Bukan. Abang tinggal menjawab Tradisi itu itu ada di mana yang ke-12. ya. Saya minta Jadi Bang, tradisi itu yang saya minta ada Bang, yang wajar. tertulis, ada yang lisan. Nah, yang pembaptisan dan Bapa, Putra, Roh Kudus ini tidak dituliskan karena dia secara lisan, Bang. Jadi ada dua tradisi. Ada tradisi yang Maksudnya secara tertulis lisan di gimana sih Bang? Alkitab. Coba dulu, jujur Ada dulu Bang. secara lisan. Lisan itu artinya tidak sengaja tidak dituliskan, tapi hanya melalui mulut ke mulut, cerita ke cerita gitu, Bang. Oh, jadi ini bukan firman Tuhan melalui mulut ke mulut, cerita mencerita, Bang. yang diceritakan turun-temurun Nah, sebentar. bedanya secara adalah apostolik. kalau orang Nah, ini terus Kalau orang- gimana sih? kalau orang Katolik itu dasar Katolik itu imannya ada tidak tiga. hanya kitab suci, Bang. Tapi tradisi Iya, turun-temurun dengan Betul, magisterium. David pintar. Ini orang Katolik pasti ya. Ya, Satu-satu Jadi- dulu, Bang. Ya, salam Satu kenal, Bang. dulu, Saya juga Katolik, Satu Bang. dulu. oke, sama. Jadi kan begini, yang tahu ajaran Yesus itu Demanulang atau murid-murid Yesus? Coba saya tanya. Ya. Yang tahu ajaran Yesus itu murid-murid Yesus atau Demanulang? Oh, murid-murid Yesus. Nah, Oke, terus? murid-murid Yesus itu mereka mendirikan jemaat di mana-mana dan masih bertahan sampai Nah, dari sekarang. mana Abang tahu bahwasan mereka ini mendirikan jemaat-jemaatnya, Bang? Oke, ada tulisan Tertullius, Clement. Itu kan mereka mendirikan jemaat. Bagaimana Nah, di Yesus mana punya itu, ajar? Bang? Ada, buka surat Clement. Buka surat buka Tertullius. aja. Oke, buka surat Buka Clement. aja. Buka Buka surat aja. Clement. Buka Buka aja. aja. Saya tidak bisa. Saya kalau keluar nanti dia hilang. Kenapa Anda membawa narasi tapi Anda tidak bisa membuatnya, Ah, Bang? oke, saya Kemana yang jelaskan. satu lagi? Kemana yang satu lagi, adikku? Thomas ke India, Petrus ke Roma, Bartolomeus ke Syria. Itu mereka Dari semua mana, Bang? Ya. 12 murid Yesus ini diutus kemana, Bang? Untuk kemana-mana. Dari mana Anda mengambilkan referensi ini, Bang? Ya, ada tulisan Clement, Tertullius, Linux, kan banyak, Papias. Itu kan mereka punya gereja, mereka punya jemaat masih ada sampai sekarang. Ya kan? Silakan, Bang. Abang tampilkan referensinya dari mana? Silakan. Saya tidak Biar bisa kita- tampilkan. Saya kalau keluar, Gini, saya Abang kalau Ibu. kalau Bang keluar David. dari device, dia akan hilang. Jadi tidak Nah, bisa. gini Bang David. Berarti Ya. segitunya Bang David. Kita tahu sudah pernah berdebat di Komalku, di Komal besarku. Oke. Nah, jadi begini abangku, kalau memang abang dari garis Katolik, ya kan, abang dari Ya. garis Katolik katanya abang mengatakan bahwasannya siapa tadi itu yang pergi ke Roma, sedangkan Yesus mengatakan dia hanya diutus untuk Bani Israel, Bang. Oke. Kan ada perintah Berapa baru. muridnya, Bang? Ada perintah baru. Ada perintah baru, amanat Perintah agung. barunya. Kok Amanat baru dah agung. saya dengar ada perintah baru ini, Bang? Ada perintah baru setelah semua tergenapi. Ada perintah baru. Apa yang Kabarkan. semua tergenapi ini, Bang? Apa yang digenapi? Apa yang tergenapi? Oke, Coba. oke. Artinya Pak Manulang ini tahu ajaran Yesus dari mana? Hah? Tahu ajaran Yesus dari mana? Dari Alkitab. Alkitab itu bahasa apa? Indonesia. Oke, bahasa aslinya Yunani. Yunani. Artinya orang asing yang tulis kan? Bukan orang Ibrani yang tulis kan?
Loh, sekarang saya Bagaimana? tanya sama abang. Ya. Saya tanya sama abang, Yesus ini dari mana bang asalnya? Oke, Yahudi. Yahudi. Kok bisa lari ke Yunani bang bahasa aslinya? Artinya murid Yesus mengajar ke sana kan? Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Kan Kenapa? abang tahu. Tunggu dulu, Iya. tunggu dulu bang, tunggu sebentar. Kenapa yang dari Yahudi bisa melenceng ke Yunani? Apa masalahnya? Oke, Apa sangkut artinya pautnya Yunani dengan Yahudi? artinya murid Yesus mengajar keluar kan? Logikanya Sekarang bang, begitu kan? yang saya tanya, Yesus ini orang mana bang? Yahudi. Yahudi. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Oke, itu kan Nah, Tapi kan murid-muridnya orang mana bang? Yahudi. Hah? Yahudi Yahudi apa Israel bang? sama aja, Israel ya Yahudi sama Sekarang aja. tunggu dulu, Yahudi apa Israel bang? Israel Yahudi sama aja tuh. Sekarang kalau bahasa ibaratnya Tuhannya berbahasa Yahudi atau Aramaik, apakah bahasa original teksnya itu berbahasa Yunani? Apakah itu tidak menyimpang? Yang nulis orang luar. Lukas Loh, bukan yang orang murid Yahudi. orang luar gimana bang? Murid Ya. Yesus orang mana bang? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi Ya. kenapa bisa orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi ini kok bisa orang Yunani yang menuliskan kitab original teksnya orang Kristen bang? Karena murid Yesus Yang mengajar keluar. keperluannya. Loh, Karena sekarang aku hanya diutus untuk Bani Israel. Abang paham nggak? Kenapa bisa ke Yunani? karena murid Yesus mengajar keluar. Kan tadi sudah Makanya disepakati. bang, pikir pakai ini bang, Oke, bang David. Aku memang aku suka bang David. Memang orangnya santun berbicara sama aku. Tapi coba berpikir yang jernih. Oke. Yesus ini dari Yahudi, dari Israel. Yahudi Israel. Ya kan? Seluruh Oke. muridnya orang apa bang? Yahudi. Kenapa Orang bisa Israel. bahasanya bahasa Yunani bang? Karena ditulis orang luar. Nggak tahu Karena lagi ditulis lah. orang Yunani. Capek aku ditulis ngomongnya orang. bang. Dari mana Santai, orang santai. apa sangkut pautnya Yunani dengan Yahudi bang? Israel. Oke, Apa sangkut oke, abang. pautnya? Coba. Abang Jelaskan. kasih saya bernarasi. Saya kasih saya narasi. Silakan, aku mute. Murid- Silakan. Murid Yesus orang Yahudi. Mereka mengajar keluar. Ajaran mereka ditulis oleh orang luar. Artinya, murid Yesus tadi sudah diakui lebih pintar dari Pak Manulang kan? Artinya mereka mengajar keluar. Betul kan? Mereka mengajar keluar, kemudian ditulis oleh orang Yunani. Tulisan itu yang kemudian tulisan itu untuk memperkuat ajaran lisan para murid Yesus. Ajaran lisan itu diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Selain ajaran tertulis. Jadi orang Katolik itu mengikuti ajaran lisan yang diajarkan oleh murid Yesus turun-temurun. Kemudian juga memakai ajaran tulisan. Tapi ajaran tulisan itu bukan tulisan mentah. Artinya tulisan kitab itu adalah ditujukan kepada orang yang sudah Kristen. Jadi tulisan-tulisan itu ditafsirkan tapi tidak boleh keluar dari ajaran lisan para murid. Yang itu disebut magisterium. Begitu bang. Seperti itu. Izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, waalaikumsalam. Berarti Matius 10 nomor 5 itu keliru berarti. Yang mana? Yesus itu memerintahkan pada murid-muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Makanya Pak Ustadz, dari tadi udah kujelaskan, tapi tak menyimak. Oke. Lanjut Pak Ustadz, lanjut. Oke. Kitab Matius berbahasa Yunani. Artinya, Bapak tahu ajaran Yesus dari orang Yunani kan? Bang, logikanya saja itu udah terbantahkan. Kalau memang dia posisi dari Yesus harusnya pakai original. Original begini. Sekarang saya tanya. Bapak dengan murid-murid Yesus siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Coba jawab. Murid-murid Yesus sama Yesus lebih tahu mana, Bang? Yesus. Ya sudah,
Ya, kalau posisi murid-muridnya keliru, daripada anjuran Yesus, mana yang harus diikuti? Murid Yesus atau Yesus? Bapak tahu ajaran Yesus dari siapa? Dari Yesus. Yesus bicara sendiri sama Bapak atau Bapak baca kitab? Baca kitab. Nah, baca kitab itu bahasa apa? Bahasa Indonesia yang saya baca sekarang. Ya, oke, itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Penulis kitab Ya. mendapat kabar Bahasa dari siapa? Indonesianya kalimatnya janganlah kamu menyimpang ke Ya, bangsa boleh, lain. boleh. Berarti di situ kalimatnya perintah atau bukan? Itu kan saya sudah jelasin. Tapi Saya tanya, itu kalau janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, Itu itu perintah. larangan atau perintah? itu perintah. Perintah Larangan, sebelum- betul. Ya, Itu betul. larangan namanya. Janganlah kamu menyimpang. Betul. Betul. Perintah atau larangan? Larangan. Tadi perintah sih, kok pelin-pelan? Oke, perintah atau larangan itu sama aja. Udah, mau bilang larangan silakan, mau bilang perintah. Inilah yang merusak tatanan bahasa ini orang-orang Kristen. Perintah sama larangan kok sama, gimana ceritanya? Itu larangan boleh, silakan. Oke, itu larangan. Apa definisi larangan dan apa definisi perintah? Itu jangan. Larangan itu kan perintah untuk jangan berbuat. Ya iya, makanya definisikan dulu antara jangan sama perintah itu beda atau sama? Bisa sama, bisa beda. Hmm. Kan perintah melarang, perintah untuk harus. Kan bisa Oke, beda. perintah mengerjakan sama perintah tidak mengerjakan itu sama atau tidak? Tidak sama. Ya sudah clear. Kenapa kau bilang Oke. sama tadi? Oke, artinya saya jelasin. Itu perintah sebelum Yesus menyelesaikan misinya. Ada perintah baru yang disebut amanat agung. Benar Berarti kan? mana yang diikuti, perintah Yesus atau perintah Amanat agung. amanat agung? Amanat agung. Amanat Mana agung. lebih tinggi antara amanat agung sama perintah Yesus? Dua-dua kan perintah Yesus. Amanat agung itu perintah Yesus. Memang perintah siapa? Dari mana amanat agung itu dapat informasi dari Yesus? Dari Yesus kan, dari murid-muridnya. Mana Murid-murid Yesus. datanya kalau amanat agung itu dapat perintah dari Yesus? Datanya mana? Ya tuh baca amanat agung Lukas. Mana datanya Yesus Ada itu bacaan, Lukas. memerintahkan kepada amanat agung? Mana datanya yang saya minta? Iya, datanya baca Lukas itu, baca Markus. Di mana datanya Baca di Lukas Matius. itu bahwa Yesus memerintahkan kepada amanat agung? Di mana? Baca. Matius 28 Bang ayat 19. Ada ya tadi dibahas, makanya ada sisipan Ya, baptislah apakah itu perintahnya Yesus kepada amanat agung atau bukan? perintah Yesus? Iya, tulisannya merah Bang. Perintah Yesus. Coba baca Oh, Lukas. berarti kalau tulisannya merah berarti perintah Yesus gitu. Perintah Yesus. Iya, betul. Kalau bukan merah berarti bukan perintah Yesus. Betul. Betul. Berarti pertanyaannya, Bible ini kitab suci semua perkataan Yesus atau bukan? Kalau Saya semua bilang ya Bible kitab tidak suci. lah. Bible itu biografi. Berarti Kisah Bible itu bukan Biografi. kitab suci kan? Ya terserah Bapak aja mau bilang tidak, tapi bagi kami Asli. kitab suci. Saya nanya Anda kok, malah jadi Saya. terserah ke kita. Ya terserah. Saya Tanya bagi- Anda, Bible itu kitab suci firman Kitab Tuhan atau suci. bukan? Kitab suci. Biografi Bang. Jadi kitab suci. Jadi suatu Kalau tulisan kitab suci itu firman Tuhan atau bukan? itu firman Tuhan. Kalau memang firman Tuhan di kitab suci itu semuanya firman Tuhan atau bukan? Tidak semua itu begini. Sebagian. Begini, begini Inilah saya yang tanya, bikin, saya yang tanya. bikin kosakata bahasa ini hancur lebur Begini Anda saya itu. tanya. Begini saya tanya. Titik sama koma itu firman Tuhan bukan? Titik sama koma. Emang Tuhan itu bikin titik dan koma? Tidak, saya tanya. Titik sama koma firman Tuhan bukan? Iya, saya tanya, titik dan koma emang firman Tuhan pakai titik dan koma? Bapak tidak bisa jawab. Titik, koma, dan Justru saya tanya balik, titik dan Coba. koma itu perintah Tuhan bukan? coba tak jawab. Titik, koma, dan kemudian atau bermepediketerse itu. Saya tanya balik, Tanya, Bapak tidak kalimat bisa jawab. titik dan koma emang Tuhan itu kalau umpama memerintah ada Ya. titik koma. Coba tanya, saya tanya. Titik, koma, tanda tanya, tanda seru itu firman Tuhan bukan? Emang dulu posisinya ada titik koma itu zaman Yesus? Coba tanya. Titik, koma, tanda petik itu firman Tuhan bukan? Nggak ada itu firman Tuhan titik koma, Bukan. Tuhan nggak pernah Ya, ngajarin itu Kalau kok. dia ada di dalam kitab Anda, berarti kan itu adalah firman Tuhan. Ya. Mana ada kok titik koma, mana ada Jadi titik tidak koma? ada. Tidak ada koma. Tidak semua. ada titik koma ada. itu. Pakai dan kemudian itu bukan firman Tuhan. Coba saya Tadi tanya. nanyanya titik Ya, koma, titik, sekarang ada kalimat dan. Ada bermepediketerse itu kalimat depan atau kalimat belakang. Kemana kau bertanya aja kau belibet Ya. itu? Ya, karena
Karena Udah segala bang, sesuatu, udah. Kau bertanya saja belibet kau dari ujung ke kanan, kanan ke ujung. Cemana kau yang kau Gantian, tanyakan Bang David. apa? Bang David, karena gantian bang. oke, coba tunggu saya tanya dulu. Bapak dengan Apa? murid-murid Yesus, Bapak dengan murid-murid Yesus siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Yesus yang lebih tahu. Bapak tahu ajaran Yesus dari siapa? Yesus. Dari mana Bapak tahu? Kitab. Kitab itu siapa yang dia dapat sumber dari Kitabnya mana? Yesus. Kitab Yesus yang mana? Yang berbahasa Yunani itu. Ya, kau bisa. Ya, Bapak tidak bisa jawab kan? Coba. Enggak, kau bisa nggak bahasa Yunani? Tidak bisa. Ya sudah. Ya, berarti Bapak Bagaimana saya menjelaskan ke Ya, kamu aja nggak bisa bahasa Yunani? Nah, berarti Bapak dapat sumber dari kitab Yunani kan? Ya, sekarang saya tanya, kau bisa Ya. bahasa Yunani? Tidak bisa. Ya sudah. Bapak dapat sumber dari Berarti mana poinnya lebih tinggi, Ya. orang yang bisa Ya. bahasa Yunani atau tidak? ya yang bisa atau tidak bisa, yang mengerti. Nah, kau mengerti bahasa Yunani? Yang mengerti apa isinya. Nah, sekarang Saya saya tanya sama kau mengerti nggak bahasa Yunani? saya sudah diterjemahkan, makanya saya mengerti. Ya, oke, sekarang ku ikutkan kan bahasa terjemahan Oke. yang kau bilang terjemahan. Oke. Sekarang saya tanya. Oke. Saya tanya nih, kan Oke. terjemahan. Oke. Datanya di terjemahan itu, Ya. kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Ya. Dan dia berpesan kepada mereka. Siapa yang berpesan? Yesus. Apa pesannya di Matius 10 nomor Ya. 5? Jangan menyimpang ke jalan Janganlah lain. kamu menyimpang ke Oke. jalan bangsa lain. Oke. Atau masuk ke dalam Oke. kota orang sama Oke. Itu kan Maria. Ya, oke. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang Oke, dari Israel. umat Israel. Berarti Yesus itu nyuruh murid-muridnya kemana? Jangan kemana-mana. Hanya kepada bangsa Israel. Iya, berarti ke bangsa Israel. Kau bilang tadi Sudah? kemana? Sudah? Kau tadi Sudah? ngomong sama Manuel kemana Yesus ini murid-muridnya? Ke Roma, ke India, ke Syria, ke Yunani. Di mana datanya posisi murid-murid Yesus lari ke sana? Di mana? Amanat Agung. Banyaklah. Baca Agung surat lagi. Clement. Nah, baca surat Clement, surat Tertulius, surat Berarti dia Irenaeus. posisinya ngikutin Yesus atau bukan? Ikutin. Kan tadi sudah bilang, siapa yang lebih tahu ajaran Yesus berkata, jangan kamu menyimpang ke jalan Oke. bangsa lain. Ngikutin atau bukan itu? Dia mereka ikutin. Nah, itu perintah ketika sebelum penyalipan, Bang. Itu sebelum Beda. penyalipan. Tapi tetap mereka tidak mau tahu itu. Itu perintah sebelum penyalipan. Ada amanat agung, itu perintah setelah penyalipan. Abangku, Ya. abangku, dengar ya. Hmm. Kita pribadi dalam ranah berdiskusi itu menggunakan data. Amanat agung kok tidak ada data? Amanat agung ada data loh. Buka amanat agung Lukas ada. Yang saya tanya, amanat agung itu dapat konfirmasi dari Yesus, datanya mana? Lu orang itu perkataan Yesus langsung Itu tulisannya perkataan merah Yesus gimana? langsung kok. Gimana sih? Gimana? Satu perkataan Yesus dia percayai. Satu perkataan Yesus dia tidak percaya. Itu kan kita susah. Kan semua ada di kitab. Dia standar janda, Bang. Standar janda. Jadi satu Yang standar janda bukan saya, justru kalian standar janda. Kalau tidak sesuai perkataan Yesus, larinya ke yang lain. Sudah Kalau dijelaskan. bertentangan dengan posisinya Yesus, kalian pakai yang ini. Yang standar janda itu Tidak. Anda. Standar kita adalah murid Yesus yang memberitahukan penulis Matius itu, penulis kitab Matius. Nah, siapa penulis kitab Matius tuh? Nonem, orang Yunani. Kok kau bilang tadi penulisnya Matius? Iya kan dia pakai nama Matius. Penulis kitab Matius, yang menulis kitab Matius itu orang Yunani. Ya penulis Ya kitab berarti Lukas. dia itu kalau nonem itu diketahui atau tidak? Tidak. Kalau tidak diketahui berarti kita tuh percaya sama orang yang tidak mengetahui atau yang diketahui? Ada tradisi lisan, tradisi turun temurun itu yang membuat kita. Saya nggak tanya itu. Nah, Ketika kamu tidak kita tanya itu gimana? ada orang nih, nulis nih, diketahui orangnya. Kita tahu nih Manulang namanya, Ya, asal oke. usulnya ketahuan, orang tuanya ketahuan. Tiba-tiba ada tulisan yang kita nggak tahu siapa yang nulis, mana yang kita lebih percaya? Kalau tulisannya benar, kenapa tidak dipakai? Mana yang benar? Tulisannya benar. Kan tulisannya benar. Mana tulisan yang benar? Kitab itu ada 20, 16 ditolak karena salah. Saya nggak tanya itu. Nah, itu kan. Saya nggak tanya itu. Itu. Itu bukan jawaban. Ditanyanya Itu apa? jawaban. Jawabannya apa? Itu jawaban. Matius itu kau tanya tadi kan, yang Ya. nulis Matius itu siapa? Matius bukan? Bukan. Nah, kalau bukan, berarti itu siapa yang nyantumin Matius itu?
yang penulisnya. Nah, penulisnya Matius bukan? Bukan. Ih, cemana ini? Nah, Dia kita bilang bertanya, penulisnya begini, Matius. yang Terus nggak mencantumkan tuh lama orang ditanya tidak siapa diketahui. penulisnya Nonem. Cemana Iya. ini? Iya, betul begini. Orang itu dia hanya mencantumkan nama Matius. Siapa yang nulis terserah, mau bilang itu Matius boleh, mau bilang bukan boleh, Nonem boleh, Matius boleh. Tetapi apa yang dia tulis itu dibaca oleh Bible itu yang nulis tuh nggak tahu siapa yang nulis gitu. nggak tahu. Lukas, kalau Lukas, kalau Markus, Yohanes Markus. Ya Kalau udah Yohanes- clear berarti sampai situ. Berarti Bible ini Assalamualaikum yang menulis itu warahmatullahi nggak tahu. wabarakatuh, Bang Hanafi. Warahmatullah Bang Budi. Ja, ya. Lanjut. Itu, Gua mau Cak, tidur ini Dav. sebetulnya gua. Cuman gatel Tar aja dulu, kuping Cak, dengernya. sabar dulu, Cak. Ini si David ini bukan makin lama makin pinter, makin dongo aja dia. Katanya kitabnya firman Tuhan, giliran ditanya penulis dia nggak tahu. Mas Joko yang nulis kitab lo. Ya terserah Anda, mau bilang Mas Joko nggak apa-apa. Nah, Tuhan kok terserah. Tuhan lu siapa jadi sendal Ya, jepit? Terserah gua dong kalau gitu ya gak? Tetapi Tuhan lu ada sendal jepit, tradisi- mau? Tapi ada tradisi lisan yang membenarkan tulisan itu bahwa itu benar yang diajarkan murid Yesus. Nah, tadi kan Bener saya dari bilang, mana lu? Tolok ukur lu dari mana bener kitab lu itu? kan dari murid-murid Yesus. Nah, sekarang gua tanya, kitab lu siapa yang nulis? Nggak tahu. Pesundal kah? Lonte Tidak kah? tahu. Mucikari Tidak kah? Apa Tidak penipu? tahu. Kayak si Tidak Paulus? tahu. Saya tidak tahu. Nggak tahu. Ya udah, tulisannya itu penipu Paulus. Kenapa lu percaya? Kenapa Paulus yang tulis? Nah, buktinya lu ngikutin imannya Paulus. Yang Paulus itu seluruh umat Kristen di dunia tidak ada yang percaya Paulus. Oke, Yesus itu jadi Tuhan, siapa yang nyuruh jadi Tuhan? Di kitab siapa itu? Tetapi karena Yang nyuruh lu nyembah Yesus itu siapa? Paulus kah? murid-murid Apa Yesus kah? Murid-murid Yesus. Joko yang nyuruh. Thomas. Kan lu nggak tahu penulisnya dari Matius siapa? Kan begini. Thomas ke Bener India. gak? Iya kan? Bener gak? Thomas ke India. Lu tahu gak penulisnya Matius siapa? Thomas ke India tidak membawa kitab apa-apa. Sekarang gini deh, gue tanya sama lu. Ya, oke. Siapa yang menyebarkan Injil Yesus di dunia ini? Menurut Oke. kitab lu? Oke, Thomas Siapa? ke India. Thomas ke India. Thomas ke India. Siapa ya? Thomas itu artinya Thomas orang ke India. kafir. Kenapa? Karena nggak boleh sama Yesus itu pergi ke Melanesia. Thomas jalan-jalan ke India. Artinya itu Oke. orang dongo, nggak ngikutin perintah Yesus. Oke. Yohanes 14:15. Kalau kamu mencintai aku, maka kamu harus mengikuti segala firmanku. Oke. Oke. Oke, lu Ya. Kristen gimana sih, dongo banget itu orang. Yang lebih tahu ajaran Yesus kamu atau murid-murid Yesus? Bentar, izin, Bang Gema kasar banget. Kita di sini mainnya baik-baik aja ya. Oke. Ya, Nanti kalau kita rumput. saya Ustadz minta maaf. Hanafi, Saya monitor. Saya minta maaf kalau ada kata-kata salah ya. Siap. Siap. Oke. Ya, kalau tadi kan kita sudah clear bahwa Matius itu nonem. Dia jujur bilang nonem. Oke. Berarti kalau nonem itu masa kita harus percaya? Dan dia mengatakan tadi muridnya Yesus itu Matius diantaranya. Kita tanya Matius itu berarti Matius yang nulis nonem katanya. Ya sudah clear. Ngapain dipaksain? Terima kasih. Artinya begini. Ketika Thomas ke Maaf tadi ngomong agak kasar soalnya apa? Sebentar. Saya minta maaf dulu. Ngomong kasar tadi karena apa? Tertulis di kitab Matius pasal 7, pasal 5 nomor 19, 20, 21, 22, 23. Di kitab Roma 1 nomor 22. Mereka datang dengan hikmat, sesungguhnya mereka itu adalah bodoh. Ya, itu bukan omongan saya. Kitab Anda yang menyatakan di Roma 1 nomor 22. Betul nggak? Di kitab Yang Efesus 2 Petrus 1 nomor 20 dikatakan orang-orang yang berubah dari kitabnya itu adalah manusia-manusia jahil bodoh. Lalu di kitab Wahyu 22 nomor 18-19 mereka itu ada manusia yang bodoh yang mendapat malapetaka. Saya nggak menambahin, nggak mengurangi, silakan Anda baca itu di kitab Wahyu pasal 22 nomor 18-19. Lalu di kitab 2 Petrus 1 nomor 20 dan di Roma 1 nomor 20. Silakan dibaca. Sudah. Ini kan Anda yang baca. Jadi Sudah. emang kitab Anda itu menyatakan seperti itu, gitu loh. Sudah belum? Ya silakan Anda David, makin pintar dong belajar Oke. masalah Oke. kitab lu. Anda dengan murid-murid Yesus siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Nah sekarang kamu tahu nggak ajaran Yesus apa yang kamu ikutin?
Kalau kamu Murid-murid memang pengikut Yesus sesuai dengan Yohanes 14 nomor 27, Yohanes 14 nomor 15, hari ini saya ngikuti agama kamu. Apa yang kamu ikutin dari ajaran Yesus? Coba pengen tahu saya. mengasihi sesama. Mengasihi, semua orang Islam mengasihi, tiap tahun tidak. kami mengasihi, zakat fitrah, Ya, terserah. kurban, sodako. Nah, Artinya kamu maki-maki saya tenang saja. Arti saya tidak di membantu. mana saya maki-maki orang kitab kamu yang memaki-maki kok? Roma 1 nomor 22, Roma 1 nomor 20. Kamu baca. Oke, Siapa yang memaki-maki di situ? kamu dengan murid Yesus siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Loh, sekarang saya mau nanya. Kalau kamu memang pengikut Yesus, apa yang kamu ikuti dari Yesus? Yang murid-murid kan ajarkan secara turun-temurun. Apa yang murid-murid ajarkan kepada kamu tentang masalah Yesus? Mengasihi. Mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Sejak kapan Tuhan kamu dikasih sama kamu? Tuhan kamu butuh pengasihan dengan 32 Ya. perempuan, perawan. Begitu. makanya- Di kitab Kejadian, makanya- di kitab Yeskel. Makanya Hah? dengan cara mengasihi Allah dengan cara mengasihi manusia. Ya, Nih, dengerin ayatnya. Kasihilah musuhmu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Musuh kamu siapa orang manusia? banyak. Hmm? Banyak Manusia ya, itu musuhnya siapa? ya manusia ada orang saya, ada orang juga. Iblis. Iblis lah yang menjadi bapamu. Kitab Yohanes 8 nomor 44. Tunggu. Hei, kamu mesti mengasihi iblis karena apa? Disuruh sama begitu. Yesus kamu. Kasihilah musuhmu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah sekarang musuh yang manusia lebih- itu adalah iblis. Artinya kamu yang- berteman dengan iblis. Buktinya di kitab Matius pasal 27, Yesus berteman dengan iblis. Makanya dia diajak jalan-jalan ke gurun pasir dan dicobai oleh iblis. Masa Tuhan Itu kan dicobai sama menurut iblis? kamu. Itu Loh, menurut kamu. itu kitab kamu. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Tuhan ada gak yang dites ya di UAS, diuji akhir semester sama iblis? Cuma Yesus. Ya, terus Dari kitab Hindu, Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, di kitab Upanishad, di kitab apa namanya Zoroaster, di kitab apa Serubut, di kitabnya Pangestu, di semua kitab nggak ada Tuhan itu yang diajarin sama iblis. Cuma Yesus yang diajarin sama iblis. Intinya apa? Intinya, Anda lebih tahu- ada gak Tuhan yang mati? Iya. Ada gak Tuhan yang Ada. dicoba sama setan? Anda lebih tahu ajaran Yesus atau murid-murid Yesus? Sekarang saya mau nanya, kamu kok udah kepepet sama saya dari Tidak, dulu lu tidak, belajar tidak. nggak pintar-pintar. Tidak. Di mana orang Kristen ngikutin ajaran Yesus? Kalau ada gue ikutin sekarang ini. Apa yang diajarin Yesus sama lu? Apa? Apa? Buktinya orang Islam, ada orang Kristen di Indonesia ini. Kami mengasihi, buktinya orang Kristen itu dapat sumbangan dari zakatnya orang Islam. Dengan adanya DAU, dana abadi umat dari haji, orang Kristen itu dapat bagian dari untuk pengembangan gerejanya dari negara. Kamu apa? Kristen dapat sumbangan-sumbangan untuk kekayaan pendeta, gereja. Nggak ada untuk orang Islam. Oke. Oke. Tadi jawab dulu. Oke, apaan oke? Yang lebih tahu ajaran Yesus, kamu atau murid-murid Yesus? Tunjukin ajaran Yesus yang kamu tahu. Yang diajarkan oleh gereja. Apa yang diajarin gereja sama Yesus? Kapan Kasihlah. Yesus masuk ke gereja? Oke. Tadi saya sudah bilang. Yang lebih tahu ajaran Yesus, kamu atau murid-murid Yesus? Sekarang saya mau nanya, kamu tahu dari mana murid Yesus itu tahu ajaran Yesus? Tahu dari mana kamu? Karena murid-murid Yesus mengajarkan secara turun-temurun. Tradisi apa? Dari mana tahu murid-murid Yesus itu mengikuti ajaran Yesus? Tahu Tidak dari ada mana yang kamu? tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, makanya Kamu kitab lu saja- tuh kitab kamu- ngarang, lu tuh mengarang. Kamu saja tahu ajaran Yesus dari mana? Dari kitab yang... Coba, kamu tahu ajaran Yesus dari mana? Sekarang gue nanya deh, nggak usah pusing-pusing biar Kau tidak usah pusing juga. Saya Coba. Cah Hanafi nih kebetulan nih ada kawan saya satu Ya. pesantren. Assalamualaikum Ustadz Hanafi. Oke. Masya Allah. Coba. Gimana coba, kabar Cap. Bang? Bang Lanjut David, Bang Hanafi. Ya, Bang oke, oke. David, perintah Oke. utama dari Yesus itu suruh apa sih? Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Perintah utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Perintah kedua. Bisa dibaca nggak di Markus 12:29? Perintah utamanya itu apa? Saya tidak bisa baca. Kalau saya keluar, nanti dia punya device mati. Jadi dia mute dan Hukum yang hilang. terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perintah utamanya. Ya, Kau oke. menyembah siapa? Oke. Artinya, murid-murid Yesus mengajarkan itu sebagai mana? Jadi Saya nggak ada sangkutan sama murid. Yesus berarti- memerintahkan kan kau bilang. murid-murid Dengar Yesus dulu mengajar- David. David dengar dulu. Oke. Yesus itu memerintahkan untuk
Apa tadi? Di Markus 12:29. Apa tadi? Makanya biasakan kalau dalam ranah diskusi itu, kalau satu berbicara, satu mendengarkan, David. Gitu loh. Jadi perintah utama itu, Yesus itu menyuruhnya apa? Bertuhannya kepada siapa? Kasih Allah dan kasih manusia. Kasih. Perintah di Markus 12:29. Tinggal dibaca. Saya tidak bisa baca. Tadi udah saya baca. Ya, silakan baca ulang. Itu sudah perintahnya. Baca ulang, dengarkan. Narasi yang saya sampaikan di Bible ini terserah Anda. Anda mau menafsirkan apa itu urusan Anda. Karena memang kan nggak boleh dilarang, menambah, mengurangi kan dilarang. Kalimatnya di Markus 12:29 itu, Yesus itu ditanya apa perintah yang utama. Markus 12:29, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti suruh bertuhan ke siapa? Ke Allah. Ya sudah, Tuhanmu siapa? Allah. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Di mana Yesus itu adalah Allah? Saya coba buka cakrawala ya. Saya buka cakrawala. Akun TikTok itu benda mati bukan? Saya tanya, di mana Yesus saya itu tanya dulu. Allah, Bantu. Saya tanya dulu. Akun TikTok itu benda mati bukan? Saya Coba pertanyaannya jawab apa, dulu. Bang David? Sama Kenapa sama. larinya kayak Coba. kemana-mana? Coba, Yesus coba. itu Akun Allah itu di mana datanya Yesus itu Coba, Allah? coba. Akun TikTok itu benda mati bukan? Jaka sembung bawa keris. Nah, akun TikTok itu benda mati kan? Nggak Akun TikTok benda nyambung mati. yang saya tanya. Coba tanya dulu. Saya tanya dulu. Akun TikTok itu benda mati kan? Apa urusannya sama Yesus sama Allah? Coba saya tanya dulu. Akun TikTok itu benda mati bukan? Saya nggak mau ditanya sebelum dijawab pertanyaan itu. saya. Itu tidak mau jawab. Akun TikTok itu benda mati. Nggak nyambung. Muhammad Yang saya Hanafi tanya, Muhammad Bang Hanafi David, 30 ya. Saya tanya, yang di mana data di Bible itu Yesus itu Allah di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Firman menjadi manusia. Terus Firman Siapa yang jadi sudah melihat? manusia. ya, Firman itu posisinya pada saat Tuhan itu berfirman, yang keluar itu firmannya atau Tuhannya? siapa yang tahu? Kok siapa yang tahu? Bang David nih ngomong nih. Ya. Bang David berbicara nih. Ya, Yang oke. keluar dari mulutnya Bang David, perkataan Bang David atau Bang Davidnya yang keluar? Tidak ada yang tahu firman itu apa. Loh, bagaimana sih? Ini beleng-beleng dia ngomong begini. Coba Bang David Coba, nih saat Bang Muhammad. David keluar berbicara, berkata-kata, yang keluar dari mulutnya Bang David ini perkataan Bang David atau Bang David yang keluar dari mulut? sekarang akun TikTok Hanafi itu benda mati kan? Ih, nanyanya kemana? Akun TikTok lagi, akun TikTok lagi. Coba jawab. Ntar habis Coba itu jawab. nanya lagi yang tahu Yesus atau muridnya atau kamu? Cemana ini? Ya benar. Murid Yesus mengajarkan turun temurun. Bapak bantah. Berarti Bapak lebih tahu. Saya tanya lagi, Bang David pelan-pelan. Bang David pada saat keluar kata-kata di mulutnya, yang keluar dari mulutnya Bang David perkataan itu, atau Bang David yang keluar dari mulut? Suara saya. Berarti bukan Bang David. Saya yang ditangkap kan? Kalau saya berkata jahat, saya yang ditangkap kan? Saya nggak tanya itu. Itu. Saya ulang. Ya, Saya ulang. Pada saat Bang David itu keluar kata-katanya, yang keluar dari mulut kata-kata atau Bang David? Keduanya kan? Kan saya yang berbicara, saya yang bertanggung jawab. Oh berarti perkataan keluar, Bang David juga keluar juga gitu dari mulut. Ditangkap. Kalau saya Nyambungnya di berbicara- mana sih teman-teman? Ini saya masih nggak nyambung ini dia. Apa di Nih, Janavi, ini dari ayat yang pertamanya aja di Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhannya itu dengan firman lebih duluan firman. Gitu. Coba buka. Makanya Tuhan lu itu kagak ada. Tuhan lu itu cuma firman. Yang berfirman kagak tahu siapa.
Lu baca kitab lu Kejadian 1 nomor 1, makanya lu dibikin blunder otak lu. Tidak, saya tidak Bingung. Bener gak? Coba lu baca deh. Nih, gua ajarin sama lu nih. Coba lu baca Roma 1 nomor 22. baca. Dia manusia yang telah menjadikan Allah yang tidak fana dengan manusia yang fana. Manusia yang fana, binatang berkaki 4, binatang yang melata, binatang berjalan di atas perut. Itulah manusia durjana. Coba lu baca Roma 1 nomor 22. Betul nggak? Intinya apa? Intinya siapa Tuhan yang menjadikan manusia seperti Yohanes 1:14? Ya, firman telah menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Nah, sekarang pertanyaan lagi, karena lu muka Yohanes 1:14, gue tanya sama lu. Ya. Firman telah menjadi manusia. Apakah manusia dagingnya Yesus itu termasuk Tuhan lu? Biar lu agak mikir nih, gue ajarin lu. Kalau dagingnya Yesus itu bagi lu itu bukan Tuhan lu yang dipantek di kayu salib, artinya firman telah menjadi rohnya manusia, bukan manusia. Salah tuh LAI, tulis yang bener. Oh, tidak. Mestinya roh manusia, jangan manusia. Kok manusia itu ada dua dimensi, ada jasad, ada Yesus roh. mengajar begitu. Murid-murid Yesus mengajar begitu. Oh. Nah, Di mana Jadi kan- murid Yesus siapa yang ngajarin? Lu jangan ngomong sama Canapi. Itu senior gua. Diturunkan secara Aduh. turun-temurun, secara apostolik turun-temurun. Ya kan? Oh, jadinya lu ngikutin ajarannya ini Caligula juga Murid dong. Caligula, Yesus. Murid Yesus. Nero. Murid Yesus. Murid Yesus termasuk Nero. Nero kan pengikut Kristen juga. Kenapa nggak tidurin mak lu aja sekalian? Ibu lu itu dikawinin ya di dalam kitab lu di Yehezkiel pasal 21. Izin Budi, sebentar dibolehkan. izin Budi. Bang Bang Ya, David. silakan. Lanjut, izin, lanjut, Cak. Izin Bang David. Silakan. Menurut Bang David Allah itu nama atau gelar sih? Kalau Allah itu gelar. Gelar. Bang David berarti belum pernah baca Bible seutuhnya ya, Bang? Kalau baca semuanya belum. Tapi coba silakan jelaskan aja. Oke, ada di Amos 4 nomor 13 Bang David. Iya. Menurut Bang David, Tuhan semesta alam itu Yesus atau Allah? Allah itu yang menciptakan segala sesuatunya. Nah, Allah ini menurut Bang David gelar atau nama? Gelar. Gelar. Oke, saya bacakan ya Bang David. Oke, Sebab silakan. di Amos 4 nomor 13 Abangku. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Oke. Allah, semesta Ya. alam, itulah namanya. Oh gitu. Tetapi Nama atau gelar? gelar. Gelar. Berarti Bang David itu belum baca Amos 4 nomor 13. Itu namanya Karena- Allah, bukan gelar. Karena orang Yahudi itu mengatakan aku adalah aku ketika itu Allah atau Tuhan menyatakan diri pada Musa. Udah, berarti Bang David belum baca Amos 4 nomor 13. Nanti kalau turun dari Komal ya dicatat abangku supaya kita ranah diskusinya sesuai dengan data. Karena kalau saya pribadi Bang David mohon maaf izin. Saya nggak akan mungkin bisa, kita tuh nggak akan mungkin cari kemenang atau kalah dalam Betul. ranah diskusi ini. Kita Betul. cari kebenaran Bang David. Ya. Jadi karena- kalau saya sudah menyampaikan kebenaran data yang ada di Amos 4 nomor 13, secara Bang David bilang gelar, padahal datanya di situ itulah namanya. Berarti Bang David membantah Bible Bang David sendiri. tidak apa-apa. Catat. Ya catat. Ya, artinya Tidak apa-apa. saya percuma. Bible Anda saja Anda tolak. Apalagi saya. Gitu Ya. loh abangku. Karena tadi saya sudah katakan, yang lebih tahu ajaran Yesus itu siapa? Muhammad Hanafi atau murid-murid Yesus? Itu kan kuncinya. Nah, murid-murid Yesus Bang mengajar. David. Iya. Bang David, Mm-mm. tidak nyambung arahnya ke situ. Orang mau akan tahu dan Nyambung. tidak tahu itu Bang David, itu karena dia belajar. Dia belajar dari Bible. Belajar. Ya, belajar dari Bible. Nah, saya tapi- belajar dari Bible itu. Bible. Dari Tapi Bible Bapak- itu yang Bapak- saya bacakan tadi, Betul. tapi Anda bantah. Betul. Kalau Bible saja Anda bantah, apalagi saya. Bukan. Karena Bapak menafsirkan sendiri, mengartikan sendiri Bible
Sedangkan saya Bang David, saya tidak pernah menafsirkan. Saya membaca, justru yang menafsirkan Bang David. tidak, Tuhan Allah semesta alam, koma, itulah namanya. Berarti namanya siapa Bang David? Tulisannya di sini. Saya kasih itu data. gelar. Itu Amos bilang gelar. Gelar. Mana ada gelar, orang nggak ada tulisan gelar di sini. Bagi kami itu gelar. Lah, Bagi kami itu datanya gelar. di situ tulisannya itulah namanya. Bagi kami itu gelar. Bagi kami itu gelar. Begitu. Betul. Itu Berarti bagi ini kami salah. itu gelar. Berarti ini Tidak dibantahkan salah. sama Bang Tidak David. salah. Tidak salah. Ini kalimatnya itulah Iya. namanya. Apa bacaannya? Tulisannya apa? banyak orang menyebut itu nama atau gelar atau Elohim apa semua kan beda-beda. Ini gelar atau tulisannya gelar atau namanya? Gelar. Tuh. Orang tulisan aja kamu nggak bisa baca, gimana sih Bang David? Tuh, gimana? Itu di bawah Itu tulisannya gelar. apa tuh? Bagi kami itu gelar. Aku adalah aku. Ini kurang jelas apa gimana sih teman-teman? Emang tulisannya Iya. ada G, N, A, Iya. M, A, N, Y, A. Kalau mau bilang namanya juga nggak apa-apa. Orang kan sebut nama saja. Tapi Allah memperkenalkan diri itu adalah aku. Capek gua ngasih data, tulisannya Ya. namanya dibilang itu gelar. Ya. Giliran kita kasih data, nama sama gelar. Janafi. terserah. Kemana Janafi, nih? Lanjut. Janafi ini lagi didengerin sama orang-orang di Palu nih, di Siaga tuh. Tuh, rame tuh. Nih, orang ngedengerin kita semua. Jadi David hati-hati jadi- ngomong ya. jadi Ini didengerin izin, Bang masyarakat David. di Palu. Gak apa-apa. Hati-hati Saya ya. Bang David, izin ya, saya hanya menyampaikan Ya. ranah diskusi sesuai dengan data. Tapi kalau data aja sama Anda, data Bible aja sama Anda Bible itu Anda tolak, macam mana apalagi saya? Karena saya biasa ranah diskusinya adalah akademisi. Kami, Ya. saya pribadi, kalau namanya diskusi itu harus ada data. Tapi Oke. kalau cuma asumsi doang, menurut saya itu emang penting buat saya. Kita ranah diskusi itu pakai data. Oke. Kalau cuman pakai asumsi, menurut saya datanya mana? Katolik itu memakai 3 sumber iman. Tradisi. Saya nggak peduli semakin Bang kriuk. David. Yang Nah, paling penting kalau masalah iman, abangku, Ya, saya Anda juga mau bisa pakai- menyembah ban dalem, pelek, Ya, oke. kancing baju jadi Tuhan, itu Oke. iman nggak akan ganggu saya. Ranahnya Oke. di sini itu bukan cuman iman, tapi ilmu Kalau- pengetahuan yang kalau ada datanya. Kalau saya pakai yang tertulis, apakah Bapak bisa jawab? Maksudnya? Coba saya balik. Coba. Ah. Dalam surat Al-A'raf 137. Apa tanggapan Bapak? Oke. Al-A'raf 137. Ya. Ya, sebentar. Kita akan Kalau baca tidak- Al-A'raf Tidak ayat kuasai, mendingan 137. skip. Siap. Saya buka. Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim. Ma'awrasna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha lati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Apa yang ditanya? Sudah dibatalkan atau belum? Apanya yang dibatalkan? Itu kan pemberian tanah Palestina pada bangsa Bani Israel. Sudah dibatalkan atau belum? Saya suruh baca kan tadi kan? Kalau Bapak tidak kuasai, mendingan di skip. Coba surat Saya Al-A'raf bisa sudah- baca. Masa saya Oke. bisa baca saya nggak Ya, menguasai? sekarang- Pertanyaannya sekarang- Bang David, kalau Bang David bertanya ranah diskusi tentang ilmu, saya tanya Bang David menguasai nggak? Oke, sekarang saya tanya. Surat Al-A'raf 137 Saya tanya ulang. sudah batal belum? Saya tanya ulang. Al-A'raf ini 13 berapa? 7. Bang David menguasai tidak? Saya kuasai. Oke, kalau menguasai silahkan tolong dibacakan ke saya. Oke, saya tidak buka. Saya tidak menguasai bahasa Arabnya. Saya bilang begini. Itu tanah Palestina diwariskan kepada Bani Israel. Mana yang lebih hebat menguasai bisa membaca atau tidak bisa membaca? Oke, artinya Bapak sekarang coba terangkat. Itu surat sudah dibatalkan atau belum? Saya tanya ulang.
orang yang menguasai bahasa, dia Bapak bisa kalau membaca, dia memahami, mengerti. Mana yang lebih menguasai, yang orang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca? kalau Bapak kuasai, silakan terangkan sama saya. Itu tadi saya sudah bacakan. Terangkan isinya. Terangkan isinya. Apa itu? Dalam Terangkan ayat isinya. ini dijelaskan nikmat Allah yang terbesar kepada Bani Israel setelah ditindas, diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Nikmat tersebut adalah mewarisi kawasan barat dan timur yang subur, yang diberkahi Allah, yang diberkahi oleh Allah. Dengan demikian, janji Allah terhadap Bani Israel telah terlaksana dengan sempurna. Kenikmatan ini merupakan imbalan dari kesabaran mereka mengikuti ajaran Nabi Musa dan agama Allah yang benar. Sebaliknya, Allah memberikan ganjaran yang setimpal kepada Fir'aun dan kaumnya berupa apa? Kebinasaan mereka dan semua apa yang pernah dibangun oleh Fir'aun sebagai lambang kesombongannya. Di antara penderitaan yang pernah dialami Bani Israel adalah apa? Dengan membunbun setiap anak laki-laki yang mereka pada saat itu lahir. Membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Mereka diwajibkan mengabdi kepada kepentingan Fir'aun dan kaumnya yang menindas. Memperbudak mereka, memungut pajak-pajak sangat tinggi. Menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja paksa dan berat. Dan berbagai bentuk penindasan. Perbudakan yang lain. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun dan mengeluarkannya dari negeri Mesir. Nah, pada ayat ini diterangkan bahwa setelah pembebasan itu Allah menganugerahkan kepada Bani Israel negeri-negeri bagian timur dan bagian barat yang telah diberikan dan diberkahi oleh Allah. Maka ayat ini adalah sebagai pelaksanaan dari janji Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 5 sampai 6. Apa kata Allah? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu. Dan juga hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman berserta bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Jadi yang dimaksud di sini dengan negeri-negeri bagian timur dan bagian barat, ya, di situ telah kami berkahi dalam firman Tuhan tersebut negeri Syam, Syria, Libanon, Palestina, Yordania bagian timur dan Mesir bagian barat serta negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu. Maka negeri-negeri tersebut adalah negeri yang amat besar dan subur. Banyak diberi berkah dan kebaikan. Apalagi? Oke, pemberian tanah Palestina itu sudah batal belum? Nggak ada kalimat batal di sini. Oke, berarti Ayat Bapak ini. akui tanah Palestina milik Bani Israel, begitu? Abang tahu nggak Berarti Bapak- Palestina itu apa, Israel itu apa? Oke, saya tidak bilang. Saya di situ disebut Bani Israel. Saya tanya ulang. Abang tahu nggak definisi daripada Palestina dan juga Israel? Israel itu adalah keturunan Yakub. Di situ ditulis dengan jelas Bani Israel. Diwariskan tanah Palestina kepada Bani Israel. Syam kan? Syam kepada Bani Israel. Menurut Bapak itu sudah dibatalkan atau belum? Saya ulang pertanyaannya, Abang. Abang tahu nggak? Palestina definisinya dan juga Israel definisinya. Tadi Bapak bilang negeri Syam itu termasuk Palestina kan? Saya ulang, Bang David. Barangkali Bang David masih belum dengan bahasa yang pelan. Definisi daripada Palestina dan Israel itu tahu atau tidak? Palestina itu tanah yang diberikan Saya ulang lagi, Abangku. Definisi daripada Palestina dan juga Israel. Palestina itu nama tahu tanah. atau tidak? Israel itu nama tanah. Palestina itu nama tanah. Salah satu dari negeri Syam. Begini, Bang David.
orang tuh kalau seumpama dalam ranah diskusi yang menonton tuh banyak. Saran saya, belajar jujur. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Palestina adalah nama tanah. Saya salahnya di mana? Datanya di mana? Palestina itu nama tanah di sana tuh. Mana sih? Kok ada datanya? Ya, data kalau Palestina tuh nama tanah di mana datanya? Datanya di mana tanah? Kita tidak tidak perlu data, itu orang sudah tahu. Palestina itu yang diperebutkan sekarang itu. Kenapa mesti harus perlu data? Abangku, Kan tadi Bapak bilang, saya saya ajarkan. Kalau abangku mau paham mau tidak itu bukan urusan saya. Oke. Definisi Palestina Israel itu melibatkan konteks sejarah, geografis dan juga politik yang kompleks secara sederhana. Duanya itu merujuk pada entitas yang berbeda, namun seringkali bersengketa antara wilayah geografis yang sama di Timur Tengah, di antaranya Laut Tengah dan Sungai Yordan. Nggak ada tuh Palestina itu adalah tanah. Mana datanya? Palestina itu bukan tanah. Itu ranahnya nih, diskusi itu bukan diskusi menurut cangkemnya kamu, Bang David. Palestina itu bukan tanah. Definisi Negeri daripada negara Palestina, Ya, oke. wilayah Palestina, secara geografis itu merujuk pada wilayah yang mencakup tepi barat, West Bank, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. Status politiknya otoritasnya nasional, Palestina berusaha mendapatkan pengakuan internasional. Kondisi saat ini sebagian besar wilayah tepi barat berada di bawah pendudukan militer Israel. Akar sejarahnya, nama Palestina berasal dari bangsa Filistin atau Filistia yang mendiami pesisir laut pada zaman kuno. Istilah ini juga kerap disebut sebagai tanah suci dalam tradisi Abrahamik. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan sok tahu. Oke. Iya, itu salah satu bagian dari negeri Saya Syam. tuh kalau diskusi sama orang beleng-beleng Bang David kalah. Tapi kalau diskusi sama orang yang dia berilmu, 10 orang saya layani. Tapi kalau sama satu orang kalah saya. Ditanyanya apa, jawab apa. Oke, negeri Syam itu termasuk apa saja? Tadi disebut. Nggak nyambung. Saya tanya ulang. Palestina itu apa definisinya? Negeri Syam di dalam surat Al-A'raf 137 itu Allah mewariskan tanah. Negeri Syam. Kalau tidak menguasai, Palestina mendingan itu definisinya apa? Palestina itu nama tanah. Mana datanya? Kau ngomong Palestina tanah. Itu nama daerah kan? Palestina. Kan salah satu termasuk negeri Syam. Botol ini Timur udah dan nggak ngerti. Barat Di Budi lo ngomong lah. Gua kalau diskusi sama orang beleng-beleng nggak sanggup gua. Makanya gue dari tadi dengerin aja, buset deh. Ketua geng dari Tauhid masa mesti ngomong sama orang sakit jiwa. Oke. Aduh, abang. Oke. Cak. Bisa. Ah. Surat Al-Araf 137. Lanjut, Cak. Sudah dibatalkan atau belum? Coba, surat Al-Araf 137 sudah dibatalkan atau belum? Ini nggak ada hotel yang agak cerdasan dikit ya, Sri atau Indah. Gua nggak bisa gua diskusi sama orang kayak model begini nih. Apa pertanyaannya, apa surat Al-Araf? Tidak berani. Tidak Nggak berani berani. jawab. Saya tuh Bang Ya. David, jujur ya. Saya kalau masuk ke pasar ada ODGJ, saya takut. Itu kalau dibilang nggak berani, saya jujur nggak berani sama Bang David. Karena saya dilatih dari dulu ketemu ODGJ saya takut. Di situ kan jelas Bani Israel diwariskan tanah negeri Syam. Itu sudah batal atau belum? Itu kan cuma pertanyaannya sederhana. Lu masih pendeta di karismatik? Enggak? Apa turun jadi penatua? Saya Hah? coba dijawab dulu. Lu pendeta apa penatua apa penjaga pagar nih, pagar gereja? Jawab dulu. Hah? Jawab dulu. Gua kasih tahu ya, Pit ya. Kalau tidak bisa, Lu jangan nih liatin. Lu ditonton, didengerin sama orang banyak lu, Pit nih, Pit tuh. Nih Tidak tuh. benar. Nih orang benar. nih, Pit tuh. Saya cuma Tuh. tanya, Tuh. tanah Palestina diberikan kepada Bani Israel. Ditonton Sudah lu. batal atau Lu belum? jangan malu-maluin Kristen lu ya. Ya, saya tanya. Tuh. Nih ada Batal Ustadz atau gue nih, belum? Ustadz Ancong namanya nih. Kan
sederhana aja tanya, sudah dibatalkan atau belum? Tuh, halo Pak David lu dipanggil sama Ustadz Ancong tuh. Siap. Tuh. Salam Siap. kenal. Salam kenal. Oke. Jangan salam kalau di sini assalamualaikum nggak ada salam, nggak kenal salaman. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam ilan nar David, ilan nar mubin abadan. Oke. Jadi dalam surat Al-A'raf 137, saya hanya mau tanya, sudah dibatalkan belum pemberian tanah atau Di pembukaan situ, tanah? Bang David. Ini saya terpaksa jawab orang ODGJ nih. Tapi bukan berarti saya ODGJ ya. Mudah-mudahan Bang David paham. Oke. Nggak ada diksi di surat itu tentang pembatalan, Bang David. Nggak nyambung pertanyaan Bang David dengan Oke, ayat kalau itu. saya tanya belum dibatalkan, kan saya cuma tanya, sudah Ya dibatalkan iya. atau belum? Belum. Ini Bang David, Belum. kalau Berarti belum. kami orang ranah diskusi dengan bahasa Arabnya, Yunani, Ibrani, ada kalimat gini Bang David. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan ODGJ, orang beleng-beleng itu jawaban. Tidak menjawab pertanyaan orang oon, orang botol itu jawabannya. Paham Bang David? Hanya ditanya, sudah dibatalkan atau belum? Apakah itu pertanyaan yang berat dan sulit? Nah, itu di situ. Kalau tidak bisa jawab, ya bilang tidak bisa, jujur aja. Dari dulu orang waras nggak akan mungkin bisa jawab pertanyaan ODGJ, Bang David. Dari dulu itu hukum alam tuh nggak ada orang waras menjawab pertanyaan ODGJ karena nggak nyambung, Bang David. Kenapa tidak nyambung? Itu kan pemberian tanah Palestina kepada Bani Israel. Apakah sudah batal atau belum? Itu kan cuma pertanyaan sederhana. Iya, apa Pertanyaan sambungannya sama ayat itu? Iya, saya tanya, kira-kira ayat itu masih berlaku tidak? Lah, kalau ayat itu berlaku. Oh, berlaku. Jadi Anda akui tanah Palestina bukan milik Arab Palestina, berarti milik Bani Israel. Begitu. Bang David, saya tanya, Arab itu definisinya apa sih? Ya, sekarang itu kan diberikan kepada Bani Israel. Saya ulang tanya Begitu. pelan-pelan. Arab itu, wilayah Arab itu definisinya apa sih? Arab. Arab ya nama bangsa lah, nama Nah. daerah. Wilayah Arab itu di mana? Semenanjung apa saja itu? Ada semenanjung Arab, ada semenanjung Persia, ada banyak macam lah. Makanya Bang David, saran saya Bang David, Anda jangan mengaum di tengah singa. Kalau masih Anda geleng-geleng, sok tahu, ditanya sok tahu. Coba jawab saja sederhana. Ayat itu masih berlaku atau tidak? Bang David, semenanjung Ya. Arab itu adalah wilayah geografis berbentuk semenanjung terbesar di dunia yang terletak di mana? Asia Barat Daya, Timur Tengah, tuh dalam kurung nih. Terus wilayah ini berbatasan dengan Laut Merah di barat, Teluk Persia di timur, dan Samudra Hindia atau Laut Arab di selatan. Negara-negara yang mencakup semenanjung ini adalah Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Jadi lokasi geografis terletak di barat daya Asia sering disebut sebagai Jazirah Arab. Oke. Sama kayak kalimatnya lu bertanya begini nih Bang David. Mudah-mudahan agak sembuh dikit oonnya. Bandung itu berarti bukan termasuk Indonesia kah? Ah, kayak gitu tuh David. Bandung itu sama kayak nanya. Berarti Palestina itu bukan Arab kan? Sama lu kayak nanya gitu. Bandung Jadi sekarang- itu sama Surabaya tuh bukan Indonesia kan? Nah, tuh beleng-beleng tuh Bang David, tahu beleng-beleng? Beleng-beleng tuh dongo, tahu dongo? Dongo tuh beleng-beleng Bang David. Lanjut. Di situ ditulis tanah Palestina diwariskan atau dipusakakan kepada Bani Israel. Itu ayat itu masih berlaku atau sudah dibatalkan? Sudah dibatalkan di Yeremia 8 nomor 8, lu baca coba. Lu Kristen kan?
Nih gua kasih tahu nih ayatnya nih. Di Yeremia 8 nomor 8, kitab lu itu sudah dipalsukan oleh Gua nggak tega, penulis gua mau ahli nurunin. kitab lu. Gue ini aja gue izin turun Jangan, teman-teman, jangan, dijamin jangan, Bang, dulu jangan, Bang. semuanya. Bang Budi lanjut ya Bang Budi. Indah, Sri, Iya, 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 Bang. gue nggak biasa gue diskusi sama orang beleng-beleng. Lanjut. Assalamualaikum semua. Sama gue juga, Bang. Lanjut. Coba dibacain dulu Yeremia 88, tolong ya dibaca. Ini orang Islam kenapa lebih pinter ya daripada Bible yang punya Bible ya? Oke, Gua bingung makanya. artinya sudah dibatalkan begini. Tanah Palestina dipusatkan kepada Bani Israel, dan Bang Gemasian membatalkan memakai kitab Bible. Begitu ya kesimpulannya ya. Yang membatalkan itu di Yeremia 88 di kitab Yehezkiel pasal 31 nomor 32. Ya. 31 nomor 31 sampai 32. Nggak, gua kasih tahu dulu nih. Ya biar lu paham. Di 1 Petrus 2 nomor 10 dikatakan bahwa kitab lu itu udah diacak-acak sama ahli kitab lu dari orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu membenci semua manusia termasuk lu. Begitu. Jadi Baca dulu 2 Petrus 1 nomor 20. Coba lu baca. Coba host dibacain host. Biar tahu paham nih Kristen satu nih. Sosok bau Bible tapi nggak paham Bible. oke, silakan. Di 2 Petrus 1:20 lu itu kitab lu udah diacak-acak sama orang Yahudi sendiri. Di Yeremia 8 nomor 8, kitab lu itu udah ditulis palsukan oleh penulis ahli kitab lu. Di Yeremia pasal 31 nomor 31, kitab lu itu sebenarnya udah nggak benar. Perjanjian abadi sudah dirubah. Paham? Begitu, diem kan lu, dikeluarin ayat, lu baca dulu makanya biar pinter. Begitu. Lawan Ustaz Hanafi itu senior gue, bujuk buset. Berarti kesimpulannya Kesimpulannya, kitab lu odong-odong. tanah Palestina diberikan kepada Bani Israel, dan Abang Gema membatalkan dengan kitab Yahudi. Seperti itu. Loh, kitab Yahudi yang membatalkan bukan gue, kitab lu sendiri di Yeremia pasal iya. 8 nomor 8. Berarti Gimana sih? yang membatalkan surat Al-Araf Ih, itu kitab aneh nih Yahudi. orangnya, sakit ya. Sakit lu ini. Kan Coba deh. Abang bilang sudah batal. Abang bilang sudah Dibatalkan batal. di Yeremia 8 nomor 8 lu udah baca belum? Berarti surat pemberian tanah Palestina kepada Bani Israel. Gue nanya nih, lu abis makan mushroom ya? Abis makan mushroom ya? Nah, jamur tai sapi ya? Iya. Mabok lu ya? Hah? Penebusan dosa dengan kotoran lembu. Artinya Gak tau lu mabok lagi mabok apa air anggur merah yang dibikin sama Yesus membuat 5.000 orang. jadi kasih tahu surat Al-Araf 137 dibatalkan. Di sini gue kasih tau sama lu ya. Di sini omongan lu tuh didengar sama orang banyak ini lo, umum lo. Lu jangan mempermalukan lo. Yang bilang batal siapa coba? Kok saya mempermalukan? Saya kan cuma tanya. Kitab lu. Iya berarti kan Dengerin. Kitab lu, kuping lu pasang, jangan taruh di jidat. Kuping taruh di belakang telinga itu. Di belakang kepala, samping kepala. Di kitab Yeremia pasal 8 nomor 8, kitab lu udah dibatalin nama orang Yahudi itu sendiri. sudah Paham? saya bicara. Nah, gua kasih tahu lagi sama lu. Kalau orang Katolik pasti ada yang namanya kitab Makabe. Lu baca 1 Makabe 1 nomor ke-45, kitab Taurat lu tuh udah dirobek dan dibakar habis oleh orang-orang Roma. Oke, sudah. Oke, lu udah baca belum? Sudah, berarti kan sudah dibatalkan itu. Gue ngomong sama lu kayak orang lagi ngigo. Lu kesurupan Balzebul. Tadi saya bilang begini, surat Al-Araf 137 sudah dibatalkan atau belum? Kamu bilang sudah. Surat Al-Araf itu, orang Al-Araf itu diberikan untuk orang Yahudi yang taat. Oke. Dan orang-orang Yahudi yang taat itu kayak Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, itu udah masuk Islam semuanya. Oke. Musa taat tidak? Musa taat, dan Musa mengaku sebagai orang Muslim. Kenapa tidak boleh masuk? Siapa yang nggak boleh Muslim? Nggak boleh masuk Musa? Siapa bilang? Musa tidak masuk tanah Palestina.
Kata siapa sok tahu lu. ini saya Makamnya bilang. Musa ada di mana? Di mana? Ah, lu ngarang lu. Makamnya Di Musa mana? di mana? Di mana coba? Musa ke makamnya di mana? Musa makamnya di mana? Di Gunung Nebo. Tidak ada Di yang Gunung tahu Nebo juga. ngarang lu. Di mana? Sok tahu memang oten ngarang aja lu hidup lu. Tadi saya bilang begini, kalau tidak menguasai bahan ini, mendingan di skip. Itu. Kalau Enggak, mengerti gue sama komik aja dan ngobrol sama orang Kristen yang nggak punya ilmu. Lu ngoceh aja dari tadi nggak pakai data. Data Ya. lu mana? Coba Musa masuk Palestina kapan? Sekarang gue Musa tanya masuk sama lu, Palestina kan? Musa itu nyebarin agamanya kemana? Sebentar, keluar dari negeri Firaun Mesir, dia kemana? Palestina. Keluar dari negeri Mesir kemana dia perginya? Ke Palestina. Hah? Ke Palestina. Enggak deh ke Jakarta. Jakarta mampir Gang Pengkolan dia tuh, Musa. Oh, lu. Oh, dia ke Palestina tapi Dia ke tidak negeri masuk Kanaan. Kanaan di mana? Kanaan di mana? Kanaan. Palestina. Nah, lu pinter. Tumben Iya, lu tapi kan pinter. Nah, ini masalahnya. Nah, lu Tapi tidak masuk. lu kebanyakan pil jingke Tapi lu. tidak masuk. Kebanyakan makan pil jingke lu, makanya. Apa lagi? Tapi tidak masuk. Bacalah, Musa tidak masuk. Negeri ke tanah Kanaan oncom, ya Allah. Kenapa ada Musa- manusia kayak lu Musa- sih? Aduh, beletnya naujubillah. Lu, aduh, nama lu siapa sih? David bin Belet ya? Musa Belet tidak banget sih lu. masuk tanah Kanaan. Musa di Innalillahi wa inna Gunung ilaihi Nebo. raji'un. Astagfirullahaladzim. Iza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua ketemu lu nih musibah tuh gak, karena gue tuh ketemu sama orang ODGJ. Bener kata ustadz gue tadi tuh. Itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak menguasai materi, skip saja. Musa tidak Kanaan masuk di mana tanah Kanaan? Kanaan di mana Kanaan? Yang bawa masuk bangsa Israel itu Yusya bin Nun. Baca hadis, menahan Yosya matahari. bin Nun. Yosya bin Nun siapa? Yosya bin Nun siapa? Ya. Yusya bin Nun yang bawa masuk bangsa Israel ke Palestina. Makanya Yosya bin Nun. Jadi Musa nggak ngeluarin bangsa Yahudi dari Mesir? Bukan. membawa tapi tidak membawa masuk. Ini Begini bang. Allahu Akbar. Nah, Anda kan mendengar kan sakit ini orang bener kan pada tahu kan. Nah, itu dia Kristen. Nih Kristen kayak begini nih. Ya, begini bang. Tobenya nih, tobe. Begini, Ya. Pak. To be continue. Apa? Begini bang. Ah. Surat Al-Araf 137. Nabi Musa membawa Bani Israel ke Kanaan atau Palestina. Sampai masuk di sana, baca surat Al-Maidah 21 sampai 26. Itu mereka terus? menolak merangi orang Palestina. Maka mereka dihukum 40 tahun. 40 tahun. Iya. Tidak boleh masuk. Nah, Ayat yang ke-21 Maidah yang kedua-duanya dia minta yang namanya bawang merah dan bawang putih. Gua kasih tahu sama lu nih. Orang-orang apa Yahudi itu? Orang Yahudi itu nggak mau capek. Jadi Musa yang suruh perang sama Harun. Sok betul tahu kan? makanya lu ayatnya dipotong-potong. saya tidak Nah, bilang begitu. sekarang yang Saya datang menolak. ke Palestina untuk mengalahi orang Palestina siapa? Kata lu katanya Musa nggak masuk ke Palestina. Yang ngalahin Palestina Tidak. siapa jadi waktu itu? Nabi Yusya Sakit bin Nun. jiwa. Lu baca kayak ayat kedua-duanya. Baca Nabi Yusya bin Nun. Mereka dihukum 40 tahun. Belet jadi orang, kebanyakan makan mecin sih lo. Oke, bukan di hadis tadi. Kebanyakan makan mecin, lu makan mecin begini jadinya agak belet tau gak? Baitul Maqdis. Aduh, gigi lu bekelir. Baitul Maqdis. Kalau abang tidak mengerti Nabi Yusya bin Nun, bagaimana abang mau bicara surat Al-Araf 137? Yosya bin Nun siapa? Yosya bin Nun siapa itu? Yosya bin Nun siapa? Kalau dalam Kristen namanya Yosua bin Nun. Kalau dalam Islam Yusya bin Nun. Coba bukalah abang di Google. Yosya bin Nun siapa? Siapa Yosya bin Nun? Sejak kapan Yosya bin Nun atau Yosua Masya itu bisa ngeluarin orang dari penjajahan? Sejak kapan Yesus lu bisa ngeluarin orang dari penjajahan? Yusya Yesus bin lu Nun. aja datang ke dunia aja katanya mau membebaskan manusia yang nggak taunya dia yang dipantek. Yesus katanya mau membebaskan manusia dari pengadil nggak taunya yang diadil ya masih Pilatus. Lu gimana sih mau aja punya Tuhan yang ngebohongin lu terus? Oke. Katanya Tuhan lu itu membebaskan lu dari apa? Kehidupan susah, memberikan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Ternyata Tuhan lu aja nggak kekal.
Lu didongo-dongoin lu jadi orang. Oh gitu. Itu Iya lu beleng-beleng, dibikin beleng-beleng lu sama ini sama kitab lu. coba buka. Nabi Musa itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Tadi lu membuka di kitab di Al-Maidah ayat 27 apa 22 21 ya. sampai 26. 21 lu suruh ayat yang ke-22. Di situ Musa masuk ke negeri Kanaan. Tidak Ya. masuk. Kanaan itu Palestina. Ya, Ah, lu mabok lu baca, makanya baca Al-Qur'an tuh yang bener, baca bismillah dulu. ini saya tadi sudah sarankan. Kalau abang tidak menguasai materi, jangan dibahas. Begitu. Kalau abang kuasai, abang tahu Nabi Yusya bin Nun, abang tahu hukuman 40 Yosya bin Nun tahun. tuh di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Coba ayatnya di mana Yosya bin Nun? Di mana? Lu dari tadi Yosya bin Nun mulu. Ya. Di mana? Di mana? Di mana? Buka hadis. Allah menahan matahari untuk Yusya bin Nun. Allah menahan matahari, kitab hadis apa? Hadis coba buka. Coba lu bacain Arab ya. Coba biar gue tahu. Qala Rasulullah SAW, coba gitu. Karena Muhammad Rasulullah atau gimana coba? Saya nggak bisa. An Abi Hurairah radhiyallahu an atau An Aisyah radhiyallahu an. Coba pengen tahu bacaan lu gimana? Coba pengen tahu gua. Hadisnya di mana? Hadis itu ada kurang lebih sekitar 3 juta hadis. Ya coba buka hadis Muslim, hadis itu Nabi Yusya. Coba hadis yang mana lu baca? Yosya bin Nun di mana? Lu jangan ngarang-ngarang di sini. Coba yang lain Coba. bantu hadis. Di mana? Tuh nggak perlu gua bantu, gua tanya lu Yosya bin Nun di mana adanya? Kalau tidak mengerti, tidak menguasai bahan, jangan. Lu aja bingung. Tidak. Yang nggak mengerti lu. Sekarang gua tanya sama lu nih. Saya tidak bisa. Kata lu Yosya bin Nun yang mengeluarkan orang Yahudi dari penjajahan orang-orang Mesir, ya kan? Bukan Musa. Bukan Musa. Lu buka di kitab Ulangan 22 nomor 19. Musa yang membawa Sakit lu ini, lu sakit emang sakit lu. Lu sakit lu ini. Ya, di Al-Qur'an dikatakan yang mengeluarkan orang Yahudi dari penjajahan Mesir itu adalah Musa. Lalu lu bilang Yosya bin Nun yang lu anggap Yesus. Sekarang Yesus mengeluarkan orang dari mana? Dia keluar dari pengadilan Pilatus aja nggak sanggup. Bagaimana mengeluarkan orang Yahudi? Lu mikir pakai otak di situ. Oke, sudah. Yesus lu aja kitab Yohanes 19 ayat ke-5 itu aja dia udah dipakai baju warna ungu, kepala tuh duri. Di Yohanes 19 ayat ke-9 itu Yesus satu lagi ada di dalam pengadilan. Yesus lu ada 2. Yesus yang mana nih yang dipantek nih? Yusya bin Nun itu hadis. Yosya bin Nun pala lu somplak ah. Males gua ngobrol sama sakit. Udah gue capek ngomong sama orang sakit. Udah lu mendingan sama kayak Roma 1 nomor 20. Nggak ada beda lu. Roma 1:20, 1 Korintus 9 nomor 7 sama 11-12 lu. Sama banget. Nomor 7. Nyerah bang ya, sama Nyerah mbak. Nyerah. Orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ehonya terlalu tinggi. Udah. Basri, di sini didengerin sama orang banyak gitu. Makanya kita bicara di sini harus hati-hati pakai data soalnya di sini kan orang-orang ngedengar dan mencatat. Gitu. Jadi kita ini berdakwah ini bukan berdakwah untuk menang kalah, bukan, nggak ada. Udahlah di sini itu kita berdakwah ini untuk memperkuat tauhidnya saudara-saudara kita yang ada di sini. Mereka bangga jadi orang Islam. Itu yang menjadikan yang dikatakan dalam Islam yaitu seorang muslim adalah memberikan manfaat kepada muslim yang lain. Jadi ilmu kita nggak boleh disimpan, tetapi kita harus ajarkan. Gitu. Gak apa-apa ada otaknya kayak gitu, tetapi intinya dari diskusi kita di mana dikatakan dalam Quran juga qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di situ dijelaskan kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang terbaik. Tetapi pada saat manusia itu berperilaku menghina atau membodoh-bodohi dirinya, maka timbulnya kata-kata keras kita, yaitu khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Nauzubillah min zalik. Kan serem ini. Terus dikatakan di surat apa? Di surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Dikatakan bahwa sungguhnya mereka itu orang-orang kafir itu ibaratnya seperti qiradatan wa khanazir. Mereka itu seperti kera dan babi, khanazir, wa abad dan togutannya, karena dia berhamba kepada togut, ajaran iblis, mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah min zalik. Nah di situ Al-Quran keras di surat Al-Maidah ayat 60. Kunu qiradatan wa khanazir wa abdan togut. Nauzubillah min zalik. Jadi gitu Mbak Sri, saya minta maaf juga tadi agak keras karena sesuai dengan kitabnya, tetapi tujuan saya juga untuk memberikan edukasi kepada saudara saya yang ada di media sosial, khususnya di tempat Api Jabar ini. Insya Allah Api Jabar yaitu Atemon. Jabo bang, jabo. Api jabo. Oh, Api Jabo, Jabotabek ya, Masya Allah. Iya. Oh, Api Jabotabek, sangkain Jabar, sorry. Iya. Saya sebenarnya masih ada rumah di sana di Petukangan Selatan, di Pesanggerahan, depan UBL, Universitas Budi Luhur. Gitu. Kuliah saya di S2 saya di UI. Kalau S1 saya di Bandung. Gitu. Saya orang Jabotabek, lahir Jakarta, cuma sekarang saya udah netep di Sulawesi. Oh ini di Sulawesi. Saya di Sulawesi Tengah ini. Alhamdulillah. Ini lagi acara santai-santai aja sama teman-teman sambil ngedenger diskusi. Keduanya ini semuanya kan adalah pengurus masjid ya, pengurus sarah masjid, jadinya nyantai-nyantai ngumpul. Nanti kalau ada acara-acara untuk pengetahuan tentang masalah Islam, mereka adain tanya jawab. Seperti itu Pak. Di Sulawesi, alhamdulillah Sulawesi ini kuat Islamnya, insyaallah. Insyaallah. Ya salam deh kalau gitu untuk orang-orang Jabotabek, Api Jabotabek, dan insyaallah juga Mampir bang, kita buka. insyaallah ya, siap. Oh, Ustaz Hanafi itu ada di Kalideres dia tuh. Iya. Ya, Ustaz Hanafi itu dia itu mondok dulu di mana di belakang UKI itu ada satu, terus sama yang di Jawa Timur dia Pasuruan. Oh, saya dulu sama dia di Pasuruan dulu sama. Gitu. Oke Mbak ya, kalau gitu saya izin dulu ya, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan itu karena ada oten, ya saya minta maaf kalau ada kalimat yang terlalu kurang baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin saya keluar. Insyaallah barokah nih tempat kita ini ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.